Sampai ketemu hari Sabtu. Kamu menutup telepon dan sadar 2 hari lagi kamu mengadakan acara kumpul keluarga utama tahun ini. Daftar belanjaanmu sudah siap, jadi kamu pergi ke supermarket terbesar di kotamu. Kamu mengecek daftar dan mengambil semua secepat mungkin. Troli kamu penuh buah, sayuran, produk susu, daging, ikan, roti. Kamu hebat. 1 jam kemudian kamu pulang dan dengan bangga menyerahkan kantong belanja kepada nenekmu. Dia mengeluarkan belanjaanmu satu persatu dan mengerutkan dahi. Ternyata ikan dan daging yang kamu beli nggak segar. Lalu pisang dan sayuran hijau pun nggak akan bertahan sampai hari Sabtu. Nenek bilang dia akan menyelamatkannya. Kamu makan camilan enak biar nggak kelaparan saat belanja. Sekarang kamu nggak akan beli barang yang nggak dibutuhkan. Lalu kamu masuk ke mobil untuk melakukannya lagi. Belanja pintar berarti menjelajahi toko tempat kamu bisa menemukan semua makanan segar dan sehat. Buah, sayuran, produk susu, daging, dan ikan. Biasanya lorong tengah merupakan bagian makanan rendah gizi, jadi kamu melewatkannya. Kamu berhenti di bagian hasil tani. Nenek bilang kamu harus menghabiskan sebagian besar waktumu di sini dan untungnya kamu datang sebelum makan siang. Kebanyakan orang belanja produk segar saat mereka baru buka atau menjelang tutup. Kamu mengambil tomat yang sudah dikemas, tapi nenek mencegahmu. Buah dan sayuran yang sudah dikemas biasanya lebih mahal. Selain itu, kamu nggak bisa memeriksa isinya. Tomat matang bisa lebih berat daripada tomat mentah. Kulitnya harus lembut dan kencang, lalu aromanya harus seperti tomat. Stop! Jangan taruh produk setengah busuk itu ke troli. Bagian setengah busuk pada hasil tani merupakan tempat berkembang biak sempurna untuk bakteri. Coba cari mentimun keras yang tak bernoda atau lembek. Mentimun terbaik berwarna hijau tua. Jika kamu melihat titik kuning, artinya mentimun terlalu matang dan rasanya akan aneh. Sama halnya dengan paprika, warnanya harus pekat tanpa noda. Sekarang, balikan dan hitung tonjolannya. 4 tonjolan berarti bijinya lebih sedikit dan rasanya lebih enak. 2-3 tonjolan berarti rasanya pahit. Batang paprika segar selalu hijau, keras, dan renyah. Keluarkan kentang berkecambah ini dari trolimu sekarang. Ambil yang lembut dan keras, tanpa kulit keriput, titik hitam, atau potongan. Pilih selada yang hijau tanpa lubang atau tepian coklat. Semakin terang warna hijaunya, semakin bagus. Beralih ke buah dan beri. Nenek menjelaskan bahwa semangka yang matang akan memiliki batang coklat kering. Semangka berwarna kuning gelap ini pasti sudah lama ada di tanah hingga manis. Sama halnya dengan melon, melon dengan kulit kekuningan lebih manis karena sudah lama terjemur saat dipetik. Periksa batang pisang sebelum membelinya ya. Batangnya harus berwarna hijau sampai kuning cerah, bukan coklat. Ambil 1 pisang saja kalau kamu akan langsung memakannya. Pisang lebih awet jika berkelompok. Jangan nilai mangga dari warnanya. Sebaiknya tekan perlahan. Mangga yang matang akan sedikit empuk dan memiliki aroma buah pada ujung batangnya. Buah lebih kecil biasanya lebih manis, tapi aturan ini nggak berlaku untuk stroberi. Jenis berbeda punya ukuran berbeda, jadi yang lebih besar juga bisa enak. Pematangan berakhir saat dipetik, jadi pilih beri merah terang dengan daun hijau segar. Daun akan terlihat kering dan layu jika sudah lama dipetik. Lemon itu nggak punya banyak sari, warnanya pucat, artinya sudah tua. Lemon keras tanpa noda dengan kulit tipis lembut terasa lebih enak dan terasa lebih berat. Itu merupakan ciri-ciri yang bagus juga. Kamu belanja untuk acara besar, tapi jika tidak, jangan pernah belanja terlalu banyak pada sekali waktu. Jika segar dan organik, produk itu tak akan tahan lama. Selain itu, selalu pilih buah dan sayur yang sedang musim, harganya akan lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Berikutnya, madu. Ini terlihat aneh bagimu karena ada kristal di bawah stoplesnya, tapi nenek menjelaskan itu tanda madunya segar. Madu mengkristal saat suhu turun, warna yang kabur juga pertanda bagus, artinya lebih alami dan sehat, bukan hasil pasteurisasi. Kamu memeriksa daftar dan sadar kamu masih butuh roti. Kamu sudah tahu pilihan terbaik adalah roti whole grain. Kamu memilih dan membaca labelnya, jangan pilih label yang tertulis dibuat dengan biji-bijian utuh. Pilih yang berlabel tepung gandum utuh. Semakin sedikit bahan semakin bagus. Kalau kamu tidak bisa melafalkan nama bahan tambahannya, kamu nggak mau itu ada di rotimu. Nggak boleh ada rasa dan warna buatan atau pengawet.
Kamu menekan pelan roti yang kamu pilih. Bingo! Rotimu kembali ke bentuk awal. Artinya kualitasnya bagus. Jika kamu melihat tanda jari di rotimu, mungkin itu sudah dibekukan atau proses pembuatannya salah. Kamu beralih ke bagian makanan kaleng, tapi nenek menghalangimu. Dia yakin makanan kaleng gak bagus buat kesehatanmu karena mengandung banyak natrium. Kamu meyakinkan nenek untuk setidaknya membaca labelnya dulu. Kamu selalu memilih makanan kaleng yang gak mengandung terlalu banyak garam atau gula. Makanan kaleng yang diawetkan dalam air atau sarinya merupakan yang paling sehat karena bahan buatannya lebih sedikit. Kamu menemukan tuna yang dikemas dalam minyak zaitun. Kemasannya tertutup rapat, jadi aman. Kamu tahu untuk tidak memilih kaleng berkarat. Itu bisa berbahaya. Sepertinya semuanya udah kamu ambil nih, kecuali daging dan produk susu. Kamu tahu, kamu selalu mengambilnya terakhir. Produk itu bisa busuk tanpa kulkas jika terlalu lama dibawa belanja. Kamu menyisihkan ruang di trolimu untuk melindungi buah dari sari daging mentah untuk berjaga-jaga. Daging merah harus berwarna gelap, ungu, merah, dan coklat. Itu pertanda dagingnya bagus. Daging babi harus berwarna merah muda terang. Aromanya harus enak, tidak boleh bau. Jika kamu melihat banyak serat, itu pasti dagingnya keras dan rasanya tajam. Tenderloin sapi nggak akan berurat karena itu sangat empuk. Bintik putih dan garis lemak di sepanjang otot merupakan tanda bahwa dagingnya berair dan empuk. Kalau kamu mau memasaknya nanti, pilih tanggal kedaluarsa terlama. Kamu bisa memakannya dengan aman setelah tanggal itu, tapi rasanya tentu lebih enak sebelum tanggal kedaluarsa. Jangan pernah membeli yang kemasannya kotor karena orang yang menangani pasti tangannya kotor. Jika ayam yang akan kamu beli memiliki kulit, kulitnya harus lebih pucat daripada dagingnya, bukan kuning atau coklat muda. Pinggirannya nggak boleh terlihat kering. Potongannya harus lembut dan seragam. Jika tidak dipotong dengan baik, akan ada sendi dan tulang kecil di makan siangmu. Ayam berumur 2 hari lebih di wadah, sebaiknya tetap disimpan di rak dan bukan dipindah ke trolimu. Nenek memilih ikan dan mengecek matanya. Dia menjelaskan ikan yang bagus akan memiliki mata menonjol dengan pupil hitam bersinar. Kulit ikan segar terasa halus, tidak lengket atau kusam. Tekan dagingnya, jika jarimu membekas di sana, ikannya tidak segar. Perhentian terakhir hari ini adalah produk susu. Kamu mengulurkan tangan ke bagian rak paling belakang untuk mencari produk dengan tanggal kedaluarsa paling jauh. Aturan sama berlaku untuk makanan beku, makanan kemasan, dan telur. Pegawai toko menaruh produk terbaru di belakang produk lama. Nenek menyarankan untuk memilih susu pasteurisasi karena kamu nggak beli susu mentah hari ini. Saat susu melalui pasteurisasi, mereka memanaskannya untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Itu nggak menghilangkan nilai gizi produk kok. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Saat memilih yogurt terbaik, perhatikan labelnya. Semakin banyak kata yang kamu lihat, semakin bagus. 3 bahan dasar cukup untuk membuatnya. Yang lainnya bisa pengawet dan gula yang nggak kamu butuhkan. Pastikan kamu melihat tulisan kultur hidup dan aktif di daftar bahan-bahannya. Jangan lupa beli keju, tapi jangan yang ini. Keju lembut seperti ricotta, keju krim, keju kambing, atau keju parut tidak boleh berjamur. Jamurnya bisa masuk dengan mudah, jamur tidak apa-apa pada keju keras. Kamu bisa memotong bagian berjamur dan kejumu masih bisa dimakan. Hore! Kamu selesai belanja, waktunya pulang dan masak. Kamu memarkir mobil di jalan yang gelap, menguncinya dan meninggalkannya selama beberapa menit untuk membeli kopi. Saat kembali, kendaraan kesayanganmu sudah nggak ada di sana. Sebuah sirine berbunyi. Oh, tunggu, itu bunyi alarm. Phew, untungnya itu semua cuma mimpi dan kamu bisa mencegahnya terjadi beneran. Pertama, kamu bisa memasang kunci setir di mobilmu. Ini bisa berupa batang logam panjang yang membentang di atas setir atau kunci rantai yang terhubung ke gesper sabuk pengaman. Kedua opsi ini bisa menghambat pencuri yang mungkin membobol kendaraanmu tapi nggak membuatnya 100% anti maling. Pencuri bisa aja mencopot setir atau bahkan memotong kuncinya. Jadi, kamu perlu menambahkan beberapa perlindungan ekstra untuk memastikannya aman. Para pencuri sering menggunakan gadget yang bisa menangkap sinyal dan membantu mereka mencuri mobil tanpa kunci. Sebagai contoh, jika mobil diparkir di garasi rumah pribadi atau di bawah jendela gedung bertingkat, kuncinya bisa diakses melalui perangkat radio. Pencuri bisa dengan mudah menyadap sinyal tersebut dan pemilik mobil nggak akan menyadari apapun. Untuk melindungi kuncimu dari modus relay attack ini saat disimpan di rumah, gunakan sesuatu yang terbuat dari logam. Kamu bisa membungkus kunci dengan kertas foil untuk menangkal sinyal radio atau menyimpannya di dalam kotak logam yang aman.
Parkirlah di tempat yang terang dan dilengkapi kamera keamanan. Pintu masuk gedung dan tempat parkir jadi pilihan terbaik. Garasi yang terisolasi bukanlah tempat yang bagus karena bisa membahayakan dirimu sendiri. Jadi, kalau memarkir kendaraan di tempat itu, pastikan kamu berada di dekat petugas atau di tempat yang terpantau kamera keamanan. Arahkan roda ke trotoar dimanapun kamu memarkir mobil. Ini akan mempersulit pencuri yang ingin menderek mobil dengan truk derek. Untuk mencuri mobil, penjahat harus melakukan beberapa manuver ekstra. Hal ini butuh waktu dan usaha keras dan bisa mematahkan niat para pencuri. Dalam banyak kasus, bukan mobilmu yang diincar oleh pencuri, melainkan laptop baru yang kamu letakkan di kursi depan, atau tas desainer yang terlihat penuh dengan barang-barang berharga. Hal-hal seperti itu sangatlah memikat dan seringkali berujung pada pencurian. Jadi, luangkan waktu ekstra untuk menyembunyikan barang-barangmu di bagasi, dan kendaraanmu nggak akan memancing kejahatan. Jangan langsung keluar dari mobil, meskipun hanya sejenak untuk membeli sesuatu. Kalaupun perlu keluar, selalu matikan mesin terlebih dulu, tutup jendela dan kunci pintunya. Menyimpan STNK di dalam mobil akan membuat hidup pencuri jadi lebih mudah. Mereka bisa menunjukkannya kepada polisi sekiranya diberhentikan. Informasi asuransi dan nomor rangka mobil bisa dengan mudah mereka gunakan untuk mendapatkan kunci baru untuk membuka kunci mobil. Kalau bukan cuma kamu yang menggunakan mobil tersebut, carilah tempat rahasia untuk menyembunyikan STNK dan hanya beritahu orang yang benar-benar kamu percayai. Kamu juga bisa mengambil foto BPKB dan informasi asuransi, lalu menyimpannya di ponselmu. Pilihan lainnya adalah membuat salinan dari dokumen-dokumen penting tersebut dan membawanya kemana-mana. Tandai kaca depan, jendela, dan spion dengan nomor rangka yang merupakan nomor identifikasi kendaraan. Layanan ini nggak mahal dan akan mematahkan niat para penjahat. Mereka harus mengeluarkan uang untuk mengganti kaca yang sudah ditandai dan akan berpikir dua kali jika ingin mencuri kendaraanmu. Kamu juga bisa mengintai dengan meninggalkan tanda di berbagai bagian mobil menggunakan pena yang nggak terlihat atau menutupinya dengan microdot yang berisi informasi identitasmu. Cara ini nggak akan menghentikan mencuri, tapi akan mempermudah pelacakan kendaraan jika benar dicuri. Kalau harus meninggalkan mobil di tempat baru dan merasa itu bukan tempat yang aman, sembunyikan ponsel lama yang masih menyala atau tablet di dalamnya. Pastikan kamu bisa melacaknya. Dengan begitu, fitur Find My Phone akan membantumu menemukan ponsel dan mobilmu dalam hitungan detik. Kamu bisa membeli paket data yang murah untuk melacak secara real time atau mengandalkan GPS. Fitur ini seharusnya bisa berfungsi bahkan tanpa kartu SIM. Lindungi spion samping dari pencuri dengan sarung khusus. Kamu bisa menemukan model yang dilengkapi dengan kunci yang terbuat dari bahan anti potong. Penutup ini juga akan melindungi kaca spion samping dari goresan dan benturan, serta memperpanjang masa pakainya. Selain itu, kamu bisa berkreasi dan memilih sarung dengan logo tim favoritmu atau hal lain yang penting bagimu. Ide yang bagus untuk menyesuaikan kendaraanmu dengan dana minim, bukan? Para pencuri mobil menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatianmu. Selembar kertas yang ditempelkan di kaca belakang, botol plastik di kaca depan, atau kemeja di bagasi mobilmu. Semua ini dan hal-hal sepele lainnya kemungkinan besar akan membuatmu keluar dari mobil. Penjahat juga bisa berpura-pura baik dan membantu, dan menyuruhmu menepi karena ada sesuatu di kolong mobilmu. Tujuannya, sekali lagi, untuk memancingmu keluar dari mobil agar mereka bisa mencurinya. Jadi, alih-alih keluar, tutup jendela, kunci pintu mobil, dan jangan keluar jika ada orang yang mencurigakan di sekitarmu. Pelaku kriminal bukanlah satu-satunya yang bisa membahayakan kendaraanmu. Cuaca musim dingin yang ekstrim juga bisa jadi masalah. Kalau nggak ingin wiper menempel pada kaca depan dan harus mengikisnya setiap pagi, berdirikan lengan wiper saat mobil nggak sedang dikendarai. Kamu mungkin pernah dengar kalau ini ide yang buruk karena bisa merusak pegas lengan wiper dan memancing seseorang untuk mencuri wipermu. Jangan khawatir, pegas nggak akan kehilangan elastisitasnya dan nggak banyak orang yang mengincar bilah wipermu. Jika lupa menaikkan wiper dan mendapatinya menempel ke kaca depan, coba nyalakan AC. Udara dingin bisa mencairkan es di kaca seperti halnya udara hangat. Cara ini berfungsi dengan menghilangkan kelembapan udara. Jika kunci mobil membeku dan kamu nggak bisa masuk ke mobilmu sendiri, atasi dengan hand sanitizer. Cairan ini bisa mencairkan es dengan mudah. Untuk mencegah kaca depan mobil membeku, campurkan cuka dan air sebanyak 3:1. Lalu, semprotkan larutan tersebut ke kaca mobil dan biarkan semalaman. Ini akan menghemat waktu mengikis lapisan es di pagi hari. Selalu pastikan isi tangki bensin lebih dari setengahnya dalam cuaca dingin. Udara lembab bisa mengisi ruang kosong di atas bahan bakar dalam tangki, dan udara tersebut akan mengembun menjadi air dalam cuaca dingin. Air lebih padat daripada bensin, jadi akan mengendap di bagian bawah tangki. Ketika jumlah air yang terkumpul cukup banyak, air tersebut akan mengalir melalui saluran bahan bakar ke mesin, dan itu sangat buruk.
Untuk melindungi mobil kesayangan dari karat, cucilah secara teratur. Hal sederhana seperti ini bisa berdampak besar karena kotoran dapat merusak lapisan pelindung warna bening dan cat, serta memudahkan karat untuk terbentuk. Jangan lupa untuk mencuci bagian kolong mobil dan bawah spatboard. Pastikan cat mobil nggak tergores atau terkelupas. Kamu butuh lapisan tersebut untuk melindungi kendaraan dari terpaan cuaca. Di musim dingin, garam dari jalanan juga bisa menimbulkan bercak-bercak karat. Untuk menghindarinya, setidaknya bilas mobilmu setiap pekan, bahkan di musim dingin. Dan jangan lupa lakukan waxing mobil setidaknya 2 kali setahun. Itu cara bagus lainnya untuk menjaga cat tetap terlihat seperti baru dan melindunginya dari sinar UV. Satu hal lagi, jaga kebersihan bagian dalam mobilmu. Kalau menumpahkan sesuatu di dalam mobil, selalu bersihkan cairan tersebut. Jangan sampai merembes lebih jauh dan mengenai bagian logam. Inilah yang menyebabkan terbentuknya karat. Spons dan baking soda sederhana bisa jadi penghapus untuk bercak minyak, sidik jari, dan noda di dinding. Atau di tempat yang berpelitur kayak furnitur atau pagar kayu. Taburkan aja sedikit baking soda di spons kering dan gosok area yang bernoda dengan gerakan melingkar. Lalu pakai kain bersih untuk membersihkan baking soda dan kotoran yang tersisa. Kalau kamu khawatir teknik ini mungkin merusak cat, coba pakai sedikit baking soda dulu dan lihat bagaimana reaksi permukaannya. Kalau kamu mau dapat jus lemon atau jeruk nipis yang banyak, taruh dulu di microwave selama 15 detik. Setelah itu, gulirkan sambil ditekan sedikit di atas permukaan keras. Nah, baru sekarang kamu bisa pakai juicer manualmu. Kalau ada gelas atau tembikar yang jatuh, mungkin akan sulit memungut pecahan-pecahan kecilnya, terutama kalau gelasnya bening. Apa yang bisa membantu dalam hal ini? Roti. Setelah memungut pecahan besar, coba sapukan roti di seluruh lantai untuk membersihkan pecahan kecilnya. Pecahan-pecahan kecilnya seharusnya bisa menempel di roti, tapi pastikan melakukannya dengan hati-hati ya, atau kamu bisa pakai sarung tangan. Oh iya, roti bekasnya jangan dibuat sandwich juga ya. Kalau kamu suka banget sama bawang putih, aku punya tips buat kamu. Potong sekeping bawang putih dan gosokkan ke mangkuk kosong. Ini bikin rasanya lebih kuat. Kamu bisa taruh pasta, risotto, atau salad ke mangkuk itu dan silakan nikmati hidanganmu. Kaleng Pringles terbuat dari campuran kertas, plastik, dan logam. Ini menjadikannya pilihan tepat sebagai wadah bahan makanan. Kamu bisa mengecat kalengnya dengan warna yang sesuai sama dekor dapurmu yang minimalis dan pasangkan label di bagian luarnya sebagai penanda. Pernah kesulitan masukin benang ke jarum? Ini cara mudahnya. Taruh sikat gigi di atas meja dan letakkan benang di atas sikatnya. Terus, tekan perlahan jarum di atas benang tadi. Bulu-bulu sikat gigi bisa bikin benang masuk ke lubang jarum dengan mudah. Kalau udah begini, kamu tinggal tarik benangnya. Kalau ada noda di cangkir yang nggak mau hilang, coba pakai pasta gigi buat ngebersihinnya. Trik yang sama juga bisa dipakai kalau kamu mau bikin alat makanmu jadi kinclong. Sebaiknya pakai spons yang nggak terlalu kasar. Ini bisa membantumu membersihkan noda-noda di alat makanmu. Katakanlah kamu baru menerima buket bunga yang indah, tapi belum apa-apa, bunganya udah layu. Kamu bisa memperpanjang masa hidup si bunga dengan mudah dan nyaris tanpa biaya. Pertama, isi vas bunga dengan air dan masukkan beberapa sendok teh gula. Ini akan menutrisi bunga. Sebelum kamu masukkan bunganya ke dalam vas, potong batangnya sekitar 2-3 cm. Tapi pastikan iris melintang kayak gini ya. Trik ini bakal menambah luas permukaan batang untuk bisa menyerap lebih banyak air. Lakukan ini ke semua batang bunga, terutama yang batangnya keras. Terus, kamu bisa memasukkan bunganya ke dalam vas. Bunga-bungamu bakalan tetap segar selama 12 jam. Kalau kakimu dingin, masukkan ke dalam vas. Enggak deng. Pakai pengering rambut untuk menghangatkan sandalmu sebelum memakainya. Tips ini juga bisa dipakai ke sepatumu loh. Ngomongin soal kaki, ada cara bagus untuk menghilangkan bau kaki. Tuang sekitar 10 tetes minyak esensial favoritmu ke dalam 2 buah kapas. Lalu, letakkan kapas itu ke dalam sepatu dan diamkan semalaman. Keluarkan kapas esok paginya dan sepatumu bakalan harum. Kamu juga bisa mencampurkan wewangian favoritmu untuk mengatur aroma sepatumu. Kalau saluran airmu kotor dan bau, ada tips keren untuk itu.
Masukkan beberapa sendok penuh baking soda dan tuangkan cuka. Nah, saksikan keajaibannya. Saluranmu bakalan berbuih dan kotoran bakal pergi. Kita semua pasti pernah nyalain korek di hari berangin dan gagal dengan sempurna. Ternyata cara kita salah. Ada cara mudah untuk menyiapkan korek menggunakan pisau tajam. Kikis dengan hati-hati 4 sudut tepat di belakang pentol korek api. Lalu, ulangi teknik yang sama sekali lagi sampai jadi seperti ini. Kayu kecil ini akan menciptakan api yang tahan terhadap angin. Kalau lemarimu kecil dan gak muat lagi buat menggantung pakaian barumu, coba pakai tab dari kaleng minuman soda yang udah dibuka. Tab ini bisa nambahin ruang buat menggantung bajumu. Masukin aja ringnya di gantungan baju. Kamu jadi bisa bikin gantungan baju double atau bahkan triple. Kalau butuh lilin darurat, kamu bisa pakai satu bahan yang ada di kulkasmu. Kamu tahu apa bahan itu? Mentega. Potong mentega beku dan taruh di wadah tahan panas. Buat pelubang di tengahnya dengan tusuk gigi atau stik kayu. Sekarang, kita butuh sumbu. Kamu bisa pakai sumbu kapas atau tali. Potong panjangnya sesuai kebutuhan dan taruh di tengah lubang sampai sumbunya mencapai dasar lilin. Lapisi ujung sumbu dengan mentega dan nyalakan lilin DIY-mu. Gunakan catokan untuk menghaluskan lipatan di dasi. Atau katakanlah kamu bekerja di toko dan kamu ngurusin setumpuk uang. Catokan bakalan bantu kamu meratakan uang dan kamu bisa mengaturnya lebih mudah. Dan kamu bisa masukin ke tasmu. Nggak gitu ya. Wow, resletingnya keras banget. Kenapa nggak bisa mulus kayak resleting lain sih? Tapi jangan buru-buru membuang mantelmu. Ambil sebatang sabun dan gosokkan perlahan di resletingmu. Ulangi di kedua sisinya. Nah, bisa lihat perbedaannya sekarang? Potong salah satu kaki celana ketatmu dan masukkan 2 tabung kardus ke dalamnya. Pasangkan di dasar pintu ruang dalammu dengan masing-masing tabung di tiap sisi pintu. Ini akan melindungimu dari angin yang masuk karena celana akan menutup celah di pintu. Kamu juga bisa pakai trik ini kalau mau ruangan nggak tembus cahaya. Pakai aja celana ketat hitam yang tebal. Katakanlah kamu ada konferensi di luar kota dan jadwalmu padat. Kamu bisa menyiapkan pakaianmu lebih dulu untuk tiap harinya dan masukkan ke wadah penyimpanan gantung seperti ini. Lalu, masukkan ke kopermu, kancingkan, dan kamu siap pergi. Saat kamu tiba di hotel, kamu bisa langsung ambil tempat penyimpanan ini dan gantungkan di lemari. Tapi jangan lupa ambil sepatunya juga ya. Apakah ada cara memaku tanpa jari yang sakit? Jawabannya ada. Ambil sisir dan masukkan paku di antara gigi-giginya. Dengan begini, jarimu bakalan bebas dan aman. Kalau paku udah mulai tertancap, kamu bisa lepaskan sisirnya dan selesaikan pekerjaanmu. Kalau butuh spons logam darurat buat bersihin panci atau wajanmu, pakai aja aluminium foil. Remas foil jadi bola. Tuangkan sedikit sabun cuci piring dan spons logammu yang baru pun jadi. Kamu bisa mulai menggosok dan bersiaplah terpukau. Bekerja dengan baik ya. Oh iya, foilnya juga nggak harus baru kok. Kamu bisa pakai foil yang udah kepakai buat masak. Tips terakhir ini buat para perfeksionis. Kalau kepala showermu berkerak, airnya bakalan macet. Triknya mudah, isi kantong plastik dengan cuka putih. Lalu masukkan kepala shower ke kantong itu, ikat dengan karet dan diamkan semalaman. Paginya, kamu bisa gosok kepala showermu dengan sikat gigi bekas atau sikat baju. Ini akan menghilangkan kerak keras yang ada di kepala showermu. Trik ini juga bisa dipakai buat keran. Kalau kamu kesulitan membuka wadah atau stopless, jangan dipaksa ya. Cukup siram tutupnya dengan air panas selama setengah menit, lalu keringkan agar lebih mudah digenggam. Dan lihat, tutupnya terbuka secara ajaib. Kalau kamu mencoba resep yang menggunakan bawang putih dan bawang bombay, tambahkan bawang bombay terlebih dahulu. Saat bawang bombay berubah warna, itulah saat yang tepat untuk menambahkan bawang putih. Bawang putih matang lebih cepat daripada bawang bombay. Jadi kalau kedua bahan ini dimasukkan ke dalam wajan secara bersamaan, bawang putih akan gosong dan makananmu nggak akan enak. Kamu penggemar alpukat? Ini cara mudah untuk mengetahui apakah alpukat sudah matang atau belum. Lihat saja ekornya.
Kalau bisa ditarik keluar tanpa kesulitan, alpukat itu baik untuk dimakan. Kalau nggak bisa ditarik dengan mudah, lebih baik biarkan selama beberapa hari karena belum matang. Ini cara untuk mengetahui apakah telur masih segar atau enggak. Pecahkan telur dan periksa kuning telurnya. Kalau ada lingkaran putih bening yang mengelilinginya dan terletak di tengah, berarti telur tersebut masih segar. Kuning telur juga harus tebal. Jika kuning telurnya rata, lebih baik jangan dimakan. Kalau bagian putihnya nggak punya batas yang jelas dan telurnya menyebar, kemungkinan besar telur tersebut sudah rusak. Untuk mengetahui kualitas telur, masukkan telur mentah yang masih berada di dalam cangkangnya ke dalam semangkuk air. Kalau telur tetap berada di dasar, berarti telur tersebut masih bagus. Kalau salah satu sisinya lebih dekat ke permukaan air, berarti telur sudah nggak segar, tapi masih bisa dimakan. Tapi jika mengapung, telur tersebut nggak cukup segar untuk dikonsumsi. Menyikat gigi di pagi hari dan sebelum tidur ya harus sama. Menyikat gigi di pagi hari memang penting, tapi lebih penting lagi agar nafasmu segar. Namun di malam hari, kamu harus menyikat gigi dengan lebih teliti, karena dengan cara itulah kamu bisa mencegah bakteri berkembang biak serta melindungi gusi dan gigi. Ngomong-ngomong soal bau mulut, mau tahu nggak trik untuk mengatasinya dalam waktu singkat? Irisan mentimun. Kalau nggak ada permen mint di dekatmu, cukup makan sepotong mentimun untuk mengatasi masalah ini. Saat kamu membeli selai kacang alami, simpanlah dalam keadaan terbalik. Dengan begitu, bagian padat dan minyak selai kacang nggak akan terlalu banyak terpisah, dan minyak akan terbawa ke atas, sehingga selai kacang akan lebih mudah diaduk. Ketika kamu meletakkan sesuatu sebentar, ucapkan dengan lantang. Misalnya, aku meletakkan ponselku di lantai tepat di sebelah tempat tidurku. Ketika melakukan ini, kamu melibatkan beberapa bagian otak termasuk pusat bahasa dan menciptakan ingatan yang lebih jelas. Dengan begitu, kemungkinan untuk lupa akan lebih kecil. Kamu bisa melakukan hal yang sama saat kamu meniup lilin, mencabut catokan, mematikan kompor, atau mengambil kunci, dompet, dan barang-barang lainnya saat meninggalkan rumah. Kamu akan menghilangkan banyak momen keraguan yang membuatmu bertanya-tanya apakah kamu benar-benar melakukan hal-hal tersebut. Kalau kamu mengunjungi temanmu dan membawa sesuatu yang gak ingin kamu lupakan saat pergi, letakkan saja di sebelah kunci mobil. Pasti gak akan ketinggalan deh. Kalau sulit untuk mengambil keputusan, lemparlah sebuah koin. Ini bukan soal membiarkannya memutuskan untukmu. Namun, saat kamu menunggu untuk melihat hasilnya, pikiranmu secara otomatis akan mulai memikirkan hasil yang sebenarnya kamu inginkan, tapi mungkin gak bisa kamu ungkapkan dengan lantang. Kamu sedang berada di supermarket dan ingin tahu apakah labu yang kamu pegang bagus atau enggak. Ketuk saja, apakah bagian dalamnya terdengar seolah-olah kosong, itu pertanda baik. Sementara itu, bagian luarnya harus padat. Terkadang, kita membuang makanan yang masih bagus untuk dikonsumsi, seperti yogurt yang sudah berlapis-lapis. Tahu nggak, lapisan cairan di bagian atas itu hanya dadih yang mengandung nutrisi. Aduklah yogurt agar menjadi halus karena masih baik untuk dikonsumsi. Saat membeli ayam, periksa apakah ada cairan di sekelilingnya. Lebih baik kalau nggak ada. Misalnya, kalau kamu mengeluarkan ayam beku dari freezer dan melihat ada banyak es di sekelilingnya, lebih baik jangan dimakan. Kamu pindah ke apartemen atau rumah baru, siapkan kamar tidur terlebih dahulu. Belilah tempat tidur sebelum yang lainnya. Saat kamu kelelahan setelah membawa barang-barang dan membersihkan rumah sepanjang hari, kamu pasti ingin punya tempat yang nyaman untuk beristirahat. Berikut ini adalah trik yang akan membantumu mengetahui apakah minyak kelapamu dipalsukan. Biarkan di dalam lemari es selama setengah jam. Minyak kelapa akan menjadi padat pada suhu rendah. Minyak yang dipalsukan akan terlepas, dan kamu bisa melihat lapisannya terpisah. Saat kamu ingin memeriksa apakah bawang bombay berjamur, lihat di bawah lapisan kulit pertama. Apakah kamu melihat noda yang terlihat seolah-olah kulitnya memudar? Itu jamur. Sebaiknya hindari membeli sayuran ini atau pastikan untuk membuang semua jamur kalau kamu sudah terlanjur membelinya. Kamu bisa menentukan apakah lemon sudah matang atau belum dengan mata. Jika kulitnya mulus dan berwarna kuning cerah, berarti sudah matang.
Warna kehijauan serta warna kuning pucat menandakan bahwa lemon tersebut belum siap untuk digunakan. Yang satu ini untuk para pecinta kopi. Kalau kamu benar-benar ingin menikmati pengalaman ngopi, akan lebih baik kalau kamu membeli biji kopi dan menggilingnya sendiri. Atau tanyakan apakah penjual di toko tempat kamu membeli kopi bisa melakukannya. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan produk tersebut benar-benar dibuat tanpa tambahan apapun yang mungkin ada pada kopi bubuk biasa. Kalau kamu mencari cara sederhana untuk memisahkan kuning telur dari putih telur, cobalah ini. Ambil botol air plastik yang bersih dan kosong. Pecahkan sebutir telur ke dalam mangkuk, remas botol di atas kuning telur, dan lepaskan secara perlahan. Dengan cara ini, kamu akan menciptakan ruang hampa udara yang akan membuat kuning telur meluncur ke dalam botol. Tada! Kuning telur terpisah dari putihnya. Mudah kan? Katakanlah kamu kehilangan anting-anting atau benda kecil lainnya di dalam rumah. Penyedot debu akan membantu. Hanya saja, jangan lupa untuk memasang kaos kaki di atas kepalanya. Dengan cara ini, barang tersebut nggak akan hilang dalam debu dan kotoran di dalam kantong penyedot debu. Kamu ingin membawa lotion favoritmu dalam perjalanan tapi terlalu banyak memakan tempat? Cobalah menggunakan kotak lensa kontak. Gak butuh banyak ruang kok. Dan ini adalah solusi sempurna untuk perjalanan singkat. Catokan adalah alat yang sangat bagus untuk menyetrika kerah, terutama kalau kamu nggak suka menyetrika. Ketika kamu ingin memeriksa bateraimu bagus atau enggak, jatuhkan saja di atas meja dari jarak sekitar 15 cm. Kalau memantul sekali dan jatuh tepat di atasnya, berarti masih bagus. Dan kalau memantul lebih dari itu, berarti baterai sudah rusak atau hampir habis. Kalau pisau cukurmu nggak punya tutup plastik, gunakan saja klip pengikat untuk menutupinya. Dan untuk melindungi barang-barang yang lain kalau kamu mengemasnya dengan beberapa barang atau bahan yang sensitif. Cat kuku adalah cara yang sederhana namun efektif untuk membedakan kunci-kunci, terutama kalau semuanya mirip. Hasilnya, kamu nggak perlu mencoba setiap kunci sebelum menemukan kunci yang tepat. Saat kamu memanaskan kembali sisa makanan di dalam microwave, buatlah lingkaran di tengah-tengah makanan. Dengan cara ini, makananmu akan panas lebih merata. Sedotan adalah alat yang keren untuk membuang batang stroberi, bener nggak? Loyang muffin sangat berguna saat kamu ingin menyajikan bumbu yang berbeda untuk barbecue. Selain itu, ini akan menghemat waktu mencuci piring. Begini caramu bisa melindungi kartu ATM dari penipu. Ambil spidol dan tutupi 4 digit terakhirmu. Kamu juga bisa menggunakan stiker yang mudah dilepas untuk menutupi kode keamanan di belakang kartu. Kamu pernah kedatangan tamu yang ogah make tatakan gelas? Ambil pengering rambut dan panaskan noda itu dari jarak beberapa sentimeter. Gunakan panas sedang selama beberapa menit supaya bekasnya menguap. Kalau nodanya masih membandel, campur cuka dan minyak zaitun dengan takaran yang sama di dalam mangkuk, tuang ke area yang kotor dan gosok sampai nodanya hilang, lalu lap sampai bersih. Jangan buang waktumu menggosok noda gosong dari dasar panci ya. Sebagai gantinya, isi dengan air dan tambahkan 3 sendok makan garam. Biarkan semalaman dan tunggu garamnya melarutkan noda gosong ini. Besok paginya, buang airnya dari panci. Dengan begini semua noda ini akan lebih mudah dibersihkan. Bayangin deh, kamu lagi berlibur tapi semua pakaianmu kusut di dalam koper. Kamu mau memakainya malam ini, tapi hotel nggak nyediain setrika. Jangan panik, gantung ke mejamu di kamar mandi dan sambil kamu nyantai mandi air hangat, panas dan kelembapannya akan membuat kemejamu nggak kusut lagi. Emang nggak sehalus disetrika sih, tapi jauh lebih lumayan dibanding apa adanya. Pertandingan bola di TV udah mulai dan ternyata baterai remotemu habis. Kamu bisa menggunakan baterai yang lebih kecil sebagai gantinya yang bisa masuk dengan mudah. Ambil aluminium foil dan remes-remes, lalu pasang ke celah di bagian negatif atau ujung datar baterai. Selesai, kamu bisa menyalakan TV-mu lagi. Kalau sandal jepitmu sobek dan talinya gampang lepas dari lubang, artinya kamu harus segera beli yang baru tuh. Tapi ada cara untuk memperpanjang umurnya.
Dorong talinya kembali ke lubang, lalu ambil segel roti dan pasang di ujungnya. Segel ini akan menopang tali sandalmu dengan baik supaya nggak lepas. Ada paket datang dan tanda terimanya ditempel, kamu berhasil melepasnya dari kardus, tapi gimana dong caranya memisahkan selotipnya tanpa merobek kertasnya? Pegang kedua ujung selotip dan dengan menariknya perlahan, selotip akan meregang dan terpisah sendiri dari kertas tanpa merobeknya. Kantong Ziplock sempurna untuk menjaga barang-barangmu tetap kering, tapi pasti lebih bagus kalau ukurannya lebih besar. Ambil 2 kantong dan balikan salah satunya. Sekarang kantongnya bisa disambung dan berfungsi sebagai 1 kantong besar. Cukup besar untuk melindungi keyboard. Kamu nggak perlu lagi memegangi kunci rumahmu saat jogging. Masukin aja ke dalam saku, ambil karet gelang, lalu ikat di sakumu dari dalam. Dengan begini kuncimu nggak bakal jatuh. Kuncimu patah di lubang pintu dan tersangkut. Aduh, manggil tukang kunci pastinya butuh uang. Tapi untuk pilihan yang lebih murah dan lebih cepat, coba gunakan stik lem tembak. Panaskan ujungnya dengan korek api dan setelah meleleh, dorong stiknya ke lubang kunci. Lem yang meleleh akan memasuki ruang yang tersedia dan menutup sebagian kunci. Setelah dingin, lem ini akan menggenggam ujung kunci dengan kuat. Sekarang tinggal tarik aja deh. Kalau kamu mau menyedot cairan menggunakan selang dan capek memakai mulut, masukkan salah satu ujung selangmu ke cairan dan pegang ujung satunya ke atas sambil ditutup ibu jari. Lalu goyangkan naik turun, gerakan ini mendorong cairan ke atas sedikit demi sedikit dan begitu sampai puncak, turunkan lubang keluarnya dan biarkan gravitasi melakukan sisanya. Kamu meninggalkan kunci mobil di dalam mobil yang terkunci. Kebetulan mobilmu adalah model lama dengan jendela putar. Kamu bisa mengambil gantungan baju dan memulai proses panjang untuk mengambil kuncinya atau gunakan lakban. Untuk sekitar 20 untayan sepanjang setengah meter, tempelkan ke jendela, sisakan cukup panjang untuk bisa dipegang di bagian bawah. Lalu dengan seorang teman ambil ujung selotipnya, pegang bersama dan tarik ke bawah. Gaya tarikannya akan memungkinkan jendela terbuka cukup rendah supaya kamu bisa buka kuncinya. Saat mengebor skru panjang ke kayu keras, bor lamamu mungkin nggak punya daya yang cukup, jadi cuma setengah yang bisa masuk sebelum bormu menyerah. Ambil balok lilin dan gosok tepi skrupmu. Lilin ini bekerja seperti pelumas yang meleleh saat menjadi hangat dan memudahkan masuknya skrup. Kamu sedang berkemah, tapi nggak bawa apa-apa untuk dibakar. Ambil kantong plastik kecil yang nggak bakal bocor, isi dengan air dan tutup rapat, buat gelembung bulat. Pegang di tempat kamu ingin menangkap cahaya dari matahari, kantong air ini akan bekerja seperti kaca pembesar dan bisa menyalakan api. Asalkan hari sedang cerah ya. Gak punya pembuka sumbat botol atau sumbatnya patah di tengah-tengah? Dengan menggunakan korek api, panaskan bagian atas botolmu. Panasnya perlahan memuaikan kaca dan memaksa sumbatnya keluar dari atas. Lagi-lagi jarimu nempel karena lem super. Ambil sejumput garam dan taburin di atas jarimu yang menempel. Basuh jarimu dengan air dan gosok perlahan. Campuran ini akan melarutkan lem dan melepaskan jarimu dalam waktu singkat. Saat menggantung lukisan biasanya sulit kan menemukan paku di tembok? Selipkan garpu dengan arah terbalik dan masukkan pakunya sehingga berada di antara gigi garpu bagian tengah. Garpu ini menyediakan lengan panjang yang terpisah dari dinding, jadi kamu lebih mudah menyelipkan tali lukisan ke atas paku. Setelah seimbang, cukup lepas garpunya deh. Kamu mau memasukkan kue ke dalam wadah, tapi mengeluarkannya lagi nanti dengan mengangkatnya dari dalam bisa merusak kuemu. Letakkan tutupnya terbalik dan taruh kuemu di atas tutupnya. Bagian dasar wadah sekarang menjadi tutupnya, jadi kuemu lebih mudah diambil. Tuang air dengan lebih efisien dari galon dan botol besar dengan cara memutarnya. Ini akan membuat cairan di dalamnya berputar menciptakan pusaran. Pusaran ini memungkinkan udara mengalir kembali ke dalam botol saat air mengalir keluar. Jauh lebih cepat daripada dituang biasa loh. Ada cara yang lebih mudah dan lebih rapi untuk mengupas cangkang telur dari telur rebus. Setelah mendidih sempurna, pecahkan cangkang di kedua ujungnya dengan cara diketuk.
Di salah satu ujungnya, jepit cangkangnya, gunakan ujung yang terbuka untuk meniupnya. Kekuatan udara akan mendorong isinya dan mengembangkan kulit telur, memaksa telurmu keluar dengan mulus. Saat engsel laptopmu rusak, memperbaikinya dapat menghabiskan biaya sampai 3 juta rupiah. Perbaikan yang jauh lebih murah adalah dengan membeli bingkai foto dan menempelkannya di bagian belakang layar. Kamu menjatuhkan sepotong kecil perhiasan di lantai dan sepertinya susah ditemukan tuh. Ambil stocking dan masukkan ujung selang vakum ke sana. Sedot area di mana tempat perhiasanmu jatuh dan periksa ujungnya sesekali. Nah, kamu akhirnya akan menemukan perhiasanmu di sana. Kamu mengebor lubang di dinding, tapi lubang bornya sekarang terlalu lebar. Lepaskan sekrupnya dan cari benda yang sedikit lebih pendek dan tipis. Potongan plastik, kabel kecil, klip kertas, atau bahkan tusuk gigi misalnya. Tempatkan barang apapun yang kamu temukan di dalam lubang, celahnya akan terisi sehingga sekrupmu sekarang bisa masuk kembali dengan aman. Mengambil sampah bisa membuatmu terkena kotoran dari cairan tempat sampahmu. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menaruh kertas bekas di bagian bawah kantong. Bukan cuma menyerap semua cairan dari makanan dan sampah lain, tapi ini juga membantu mencegah terbentuknya bau tidak sedap di dalam tempat sampah. Gak ada orang yang suka nyamuk dan pestisida harganya mahal. Alternatif murah yang bisa kamu coba adalah dengan mengambil botol plastik dan memotong bagian atasnya dari bagian bawah corong. Setelah dikeluarkan, balikan dan masukkan ke botol. Campurkan 2 gelas air hangat dengan 2 sendok makan gula. Nyamuk akan tertarik pada formula di dalamnya dan terperangkap. Sekarang, kamu bisa duduk dan bersantai tanpa digigit nyamuk. Kamu kesal dan capek karena selalu lupa tanggal ulang tahun temanmu dan butuh waktu berjam-jam buat menghafal 2 kalimat untuk presentasi. Kalau begitu, persiapkan dirimu karena kita bakal minta saran dari Elon Musk tentang cara meningkatkan daya ingat. Apa? Kamu nggak punya nomor telepon Elon? Tenang, udah aku urus kok. Di tahun 2001, Elon Musk menelepon insinyur mesin Jim Cantrell yang pernah bekerja untuk Badan Antariksa Prancis. Musk ingin tahu apakah dia bisa mengirim pesawat antariksa ke Mars. Elon berniat membuat roket, jadi dia meminjam beberapa buku tentang topik itu dari Cantrell. Dalam waktu singkat, Elon sudah siap mengembalikan buku-buku itu dan membahas roket, fisika, dan astrodinamika dengan ilmuwan itu. Cantrell pun terkejut. Ingin mulai menjadi ilmuwan roket juga? Kalau begitu, dengar baik-baik ya. Seperti yang bisa kita simpulkan dari wawancaranya, Elon Musk punya 2 aturan belajar dasar. Pertama, kamu harus mastiin kamu lagi membangun pohon pengetahuanmu sendiri. Kalau ingin melampaui batas belajarmu, mulailah dari batang dan cabang besar, baru kemudian ke daun. Kamu mungkin bertanya-tanya, apaan sih maksudnya? Nah, misalnya kamu lagi belajar bahasa baru. Alih-alih mengingat kata-kata satu persatu, kamu harus mulai dengan sejumlah aturan umum. Saat kamu sudah memahami dan menghafalnya, kamu akan membangun batang yang kuat untuk pengetahuanmu. Apapun yang kamu pelajari, kamu bisa mencoba cara ini, mulai dari fisika sampai tren TikTok. Aturan kedua, kamu tidak bisa mengingat apapun kalau kamu nggak nyambung. Elon Musk tidak pernah belajar secara acak. Dia menghubungkan setiap informasi baru dengan pengetahuan lebih dasar dan solid yang sudah dia miliki. Jadi, alih-alih mengumpulkan informasi-informasi kecil dan melemparkannya ke api yang pada akhirnya akan habis terbakar, kamu harus menemukan cara untuk menghubungkan daun dan cabang pohon pengetahuanmu, lalu biarkan tumbuh. Untuk membantu pohonmu tumbuh, kamu harus dikelilingi oleh orang-orang terbaik di bidangnya. Kalau kamu nggak bisa ngundang orang-orang terpintar di dunia untuk bakar sate di rumahmu, ya setidaknya buat mereka hadir di dalam hidupmu secara virtual. Tonton wawancara mereka, dengarkan podcast, dan baca sebanyak yang kamu bisa. Mas merekomendasikan buku-buku tentang orang-orang jenius lainnya, serta bacaan umum sebanyak mungkin. Saat berumur 9 tahun, dia mengabdikan diri untuk membaca ensiklopedia lengkap Britannica, lalu beralih ke buku-buku fiksi ilmiah selama sekitar 10 jam setiap hari.
Kalau kamu kurang suka membaca, apa kamu mau tahu cara lain untuk memompa kekuatan otakmu? 99% populasi dunia punya tangan dominan. Nah, yang mana tangan dominanmu? Iya, yang biasa kamu pakai untuk menulis, membuat makanan, melukis, dan lain-lain. Cobalah sesekali untuk beralih ke tangan satunya untuk memperkuat koneksi saraf di otakmu. Itu akan mempertajam pikiran dan ingatanmu. Gunakan tangan non-dominanmu saat menyikat gigi, bersih-bersih, atau mencuci piring. Ini mungkin tampak sulit saat pertama kali melakukannya, tapi itu akan memberi otakmu stimulasi yang sempurna dengan menyesuaikan diri. Teruslah berlatih seperti ini secara teratur, dan jangan lakukan ini saat menyetir mobil ya. Zumba, salsa, tarian jazz, hip-hop, menarilah sesering mungkin. Mendaftarlah di kelas dansa atau tonton video daring yang ada gerakan dansanya yang menurutmu terlihat keren saat orang lain melakukannya. Saat belajar gerakan tarian baru, kamu meningkatkan keterampilan menghafal dan kecepatan berpikirmu. Coba gunakan semua indramu dalam kehidupan sehari-hari. Kunjungi pasar tradisional, bepergian, berkebun, membuat kue kering, membuat catatan di rapat, atau mencoba restoran baru. Apapun yang kamu lakukan, fokuslah pada sentuhan, pengecapan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan pada saat bersamaan. Makin banyak indera yang kamu gunakan, bahkan untuk sesuatu yang kamu lakukan setiap hari, makin banyak pula kekuatan otak yang terlibat dalam menjaga memori itu. Bumbui kehidupan sehari-harimu, ambil rute baru ke tempat kerja, taruh kalendermu di sisi lain meja, atau coba jenis kopi baru. Perhatikan detail yang biasanya kamu abaikan. Apa kamu tahu ada berapa piring yang kamu punya di rak dapurmu sekarang? Hitunglah, atau hitung jumlah tangga yang kamu naiki atau turuni setiap hari. Selain itu, cobalah mandi dengan mata tertutup. Melakukan sesuatu menggunakan indera peraba akan memberi sinyal ke otakmu tentang hal itu dan memberikannya latihan yang baik. Masih butuh saran lain? Pada 2013, psikolog dari Universitas Negeri Montclair melakukan suatu eksperimen. Mereka menyimpulkan bahwa mengepalkan tangan kanan selama 90 detik membantu pembentukan memori. Kalau kamu melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu, ini bisa meningkatkan daya ingatmu. Mereka meminta 50 orang dewasa untuk mengingat daftar panjang kata-kata. Percaya nggak percaya, mereka yang mengepalkan tangan bisa mengingat lebih banyak kata. Para peneliti meyakini bahwa mengepalkan tangan memicu area otak tertentu yang bertanggung jawab memproses memori. Apa kamu ingat nama cewek yang dikenalin temanmu di pesta ulang tahunnya bulan lalu? Atau montir baik yang pernah memperbaiki mobilmu? Kamu mungkin ingat wajah mereka, tapi tidak dengan namanya, karena nama tidak terlalu menggambarkan seseorang. Kalau kamu ingin lebih melatih otakmu untuk mengingat data-data penting, sebutkanlah dengan lantang. Ulangi semua hal yang baru saja kamu pikirkan, baca, atau dengar dengan keras. Itu akan memperkuat ingatanmu. Bacalah dengan keras. Baca kembali dengan periode waktu yang lebih lama, sekali setiap beberapa jam, setiap hari. Begitulah caranya menguasai data dan keterampilan yang rumit. Buat istana memorimu sendiri. Kembalikan memorabilia yang ada. Ini adalah salah satu teknik memori yang ampuh juga. Pilih tempat yang sangat kamu kenal, kampung halaman, sekolah, atau mungkin lemarimu. Pastikan kamu memilih sesuatu yang besar dan punya banyak detail. Misalnya, rumahmu. Sekarang, pikirkan rute yang melewati tempat itu. Kamu masuk lewat pintu depan. Apa yang kamu lihat selanjutnya? Dapurmu? Oke. Sekarang pilih tempat di mana kamu ingin menyimpan informasi yang ingin kamu ingat. Setiap tempat harus unik. Bisa berupa ruangan terpisah atau objek berbeda di ruangan itu. Sekarang, ambil selembar kertas dan gambar istanamu dengan setiap detailnya. Setelah selesai, tutup matamu dan visualisasikan gambarnya. Buka matamu dan bandingkan gambar yang ada di dalam pikiranmu dengan apa yang kamu punya di kertas. Teruslah berlatih sampai semuanya cocok sempurna. Bagilah informasi yang ingin kamu hafal menjadi beberapa bagian dan sebarkan ke seluruh istanamu. Jika kamu mencoba mengingat pidato di luar kepala, taruh kalimat pertamamu di keset dan selanjutnya kalimat demi kalimat di sekitar rumah. Buat sistem kode sendiri. Jangan cuma gunakan kata-kata dan angka. Angsa bisa menggantikan nomor 2 dan marching band bisa mewakili Maret.
Cobalah untuk menemukan simbol yang membuatmu merasakan sesuatu yang bisa bergerak dan bersuara, apapun yang membantumu mengingatnya. Kunjungi istana memorimu setiap hari setidaknya selama 15 menit. Berjalanlah melewatinya seperti yang kamu lakukan saat tamasya museum. Tapi perhatikan baik-baik kali ini. Kamu bisa berjalan melalui semua rute atau fokus pada satu ruangan per hari. Tutup saja matamu dan pergi ke sana kapanpun ada waktu. Kamu bisa menggunakan istana yang sama berulang kali. Isi ulang tempat yang kamu pilih dengan informasi baru dan mulailah tur yang baru. Nggak cuma satu, kamu bisa menggunakan lebih dari satu istana sekaligus. Jangan gunakan GPS, kecuali saat menyetir lewat kota yang belum kamu kenal di malam hari tentunya, melainkan sesekali. Sebuah penelitian tahun 2013 menemukan bahwa selalu mengandalkan teknologi untuk memandumu menyebabkan bagian otak yang disebut hipokampus menyusut. Bagian ini bertanggung jawab atas memori spasial dan memindahkan data dari penyimpanan jangka pendek ke jangka panjang. Jadi, cobalah mencari cara untuk mencapai suatu tempat sendiri jika memungkinkan, atau setidaknya berangkat ke sana menggunakan GPS dan pulang dengan mengandalkan memori. Gunakan sumpit. Penelitian menunjukkan bahwa sumpit membantu menumbuhkan ekstensi baru sel saraf yang memungkinkan komunikasi antar sel otak. Jika kamu bukan tipe orang yang suka menggunakan sumpit, cobalah merajut, memutar pensil di antara jari, atau aktivitas jari lainnya. Semuanya punya efek yang sama pada sel-sel otakmu. Kamu dan sahabat-sahabatmu sedang ngebut di jalan raya. Tiba-tiba salah satu dari mereka mematikan AC dan membuka jendela. Tidak! Mereka ingin membantumu menghemat biaya bensin dan baru saja melakukan salah satu kesalahan klasik. Mematikan AC dan memilih angin alami akan membantu saat kamu terjebak macet. Saat mengemudi dengan jendela terbuka di jalan tol, kamu menciptakan hambatan angin yang gak perlu. Mobilmu jadi butuh lebih banyak energi untuk bergerak maju dan akhirnya menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk setiap perjalanan. Tapi saat sedang menghadapi kemacetan di dalam kota, mematikan AC bukanlah ide yang buruk. Itu mungkin bukan perjalanan yang nyaman di hari yang panas, tapi kamu ingin menghemat uang kan? Sekarang, ada tes logika singkat. Ada 2 rute yang bisa kamu pilih, satu rute lebih pendek dan satu rute lagi terlihat lebih jauh di peta. Mana yang akan kamu pilih? Logikamu pasti mengatakan yang pertama dong, tapi kenyataannya, rute terpendek nggak selalu menjadi pilihan terbaik dalam hal konsumsi bahan bakar. Kamu harus memilih rute yang paling sedikit rambu-rambu berhenti, lampu lalu lintas, dan kemacetan. Rute ini akan membutuhkan lebih sedikit mengerem dan menambah kecepatan, mengingat keduanya menghabiskan banyak bahan bakar. Jadi, rencanakan rute perjalanan dengan bijak. Kamu bisa mengakses aplikasi yang menampilkan data lalu lintas secara real time atau peta interaktif dengan lampu lalu lintas. Apa kamu juga membawa sekarung pasir, kasur tiup lama, sepasang sepatu, dan 5 galon air di bagasi atau cuma aku? Nah, kamu harus berbenah kalau ingin menghemat kantongmu. Mengurangi 45 kg beban yang selalu kamu bawa di dalam kendaraan akan mengurangi penggunaan bahan bakar sebesar 1% per 4 liter relatif terhadap berat kendaraanmu. Semakin berat berarti semakin banyak bahan bakar yang digunakan, itu perhitungan lalu lintas yang sederhana. Kurangi mengerem dan menambah kecepatan. Mengemudi dengan kecepatan stabil di atas 80 km per jam membantumu menghemat biaya bahan bakar. Setiap kali menginjak rem atau langsung melesat dengan kecepatan tinggi setelah berhenti di lampu merah, mesin kendaraan jadi harus bekerja ekstra dan hal ini akan menguras bahan bakar. Ditambah lagi, mengemudi secara agresif adalah etika lalu lintas yang buruk, jadi tambah kecepatan secara perlahan dan lakukan pengereman dengan mulus. Jangan memacu mobil secara mendadak atau menggeber mobil sampai harus mengerem tiba-tiba ya. Fitur cruise control bisa membantumu berkendara dengan tenang dan stabil saat berada di jalanan datar seperti jalan tol. Ketika mendekati bukit atau pegunungan, cruise control akan membuat mobilmu mengonsumsi terlalu banyak bahan bakar tanpa alasan jelas. Jadi matikan saja dan biarkan laju kendaraan sedikit melambat saat menanjak, lalu perlahan-lahan tambah kecepatannya saat menuruni tanjakan. Hal ini akan mengurangi beban kerja mesin kendaraan.
Parkirlah kendaraan beberapa blok dari tempat tujuanmu. Lain kali saat kamu melakukan putaran ke-7 mengitari blok untuk mencari tempat parkir, semua akan jadi masuk akal. Saat memperhitungkan rasa frustasi, waktu yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir, dan tentu saja biaya bensin ekstra, rasanya lebih baik memilih tempat parkir yang agak jauh dari pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau restoran favoritmu. Jangan menunggu sampai saat-saat terakhir untuk mengisi ulang bahan bakar ya. Biasakan untuk mengisinya setelah 3/4 kosong atau kapanpun yang dirasa lebih nyaman bagimu. Dengan cara ini, kamu gak perlu panik dan berhenti di pom bensin terdekat saat tiba waktunya untuk mengisi ulang. Sebaliknya, kamu akan punya waktu untuk melakukan penelusuran. Ada aplikasi khusus pencari SPBU untuk membantu menemukan penawaran terbaik di wilayahmu. Terkadang bisa jadi lokasinya berada di luar kota atau berada di luar wilayahmu. Dan yang pasti, itu nggak pernah berlokasi di dekat jalan tol. Setelah mantap dengan satu produsen bahan bakar, jangan ragu untuk meminta sesuatu sebagai gantinya. Mendaftarlah ke program loyalitas mereka, simpan aplikasinya, buat kartunya, apapun yang bisa memberimu potongan harga, cashback, poin ekstra, dan keuntungan lainnya. Beberapa supermarket bermitra dengan jaringan pom bensin sehingga bisa memakai poin yang kamu peroleh di toko untuk mendapat diskon pembelian bensin. Bahkan potongan Rp500 per liter bisa sangat berarti loh. Jadi tanyakan soal ini ya. Para pemilik kendaraan hybrid, yang satu ini cocok untukmu. Coba nyalakan AC saat mobil masih terhubung ke pengisi daya. Ini akan membantu memperpanjang jarak tempuh kendaraan saat berada di jalanan, yang berarti lebih sedikit biaya untuk membeli bensin. Kalau kamu mengendarai salah satu model mobil yang terbaru, mesin mobilmu pasti otomatis mati saat didiamkan. Kalau nggak demikian, hindari menghidupkan mesin saat mobil diam selama beberapa waktu untuk menghemat bahan bakar. Menunggu lampu lalu lintas berubah warna menjadi hijau membutuhkan waktu 45 hingga 120 detik, sementara untuk menyalakan mobil hanya butuh 10 detik. Jadi kalau harus berhenti lebih dari 10 detik, matikan mesin mobilmu. Kalau dibiarin nyala, mobilmu bisa menghabiskan hingga 2 liter bahan bakar tambahan per jamnya. Nah, kalau keselamatan bukan salah satu perhatian utamamu, setidaknya rawatlah mobilmu dengan baik demi alasan ekonomi. Periksa apakah ban mobil sudah terisi cukup angin setidaknya sebulan sekali. Ban yang kurang angin akan lebih cepat aus, seret, dan boros bahan bakar. Periksa buku pedoman mobil untuk mengetahui seberapa sering mesin harus di-tune up. Hal ini tergantung pada usia dan model mobil. Bersihkan filter agar mobil tetap beroperasi dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Gunakan oli mesin yang tepat. Jika tidak, mesin harus bekerja lebih keras dari yang seharusnya dan membuang-buang bahan bakar. Gak perlu memaksakan untuk membeli bahan bakar premium, kecuali mobilmu memiliki mesin berperforma tinggi yang gak bisa menggunakan bahan bakar jenis lain. Ini akan menghabiskan biaya yang jauh lebih murah dalam jangka panjang dan membuat kendaraan melaju lebih cepat, lebih bersih, atau memiliki jarak tempuh yang lebih baik. Jika buku pedoman mobil merekomendasikan, tapi gak mengharuskan bahan bakar premium, setidaknya gunakan bahan bakar berkualitas lebih rendah untuk menghemat lebih banyak. Kimia bahan bakar telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Jadi jangan khawatir soal kualitas bahan bakar reguler ya, semuanya aman. Kalau mobilmu tergolong lawas, periksa segel tutup tangki bensinnya. Jika segelnya longgar, maka oksigen bisa bocor ke dalam saluran bensin dan ketika itu terjadi, bensin akan terbakar lebih cepat. Kamu bisa mengganti tutup tangki bensin, tapi perlu diingat bahwa sensor mungkin nggak akan mengenali tutup tangki bensin yang baru, kecuali berasal dari produsen atau pemasok resmi. Kalau mobilmu bertransmisi manual, kamu beruntung, kamu punya kendali penuh atas RPM-nya atau putaran per menit. Gigi rendah berarti RPM lebih tinggi, semakin tinggi RPM, semakin banyak torsi yang dihasilkan mesin, dan semakin banyak bahan bakar yang digunakan. Jadi, pindahlah ke gigi tinggi dengan cepat. Hal ini berbeda pada setiap mobil, tapi solusi yang optimal adalah mengganti ke gigi 2 pada kecepatan sekitar 24 km per jam dan pindah ke gigi tinggi saat kecepatan mencapai 48 hingga 56 km per jam.
Box kargo dan rak sepeda yang ada di atap mobilmu harus disingkirkan. Semua itu menambah hambatan angin pada mobil sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan. Ini bisa berujung pada konsumsi ekstra bahan bakar hingga 20% di jalan tol dan 8% di dalam kota. Kalau memang butuh tempat penyimpanan ekstra, pilih aja kotak kargo yang dipasang di belakang. Bagi yang sedang berniat membeli mobil sekarang ini, pertimbangkan mobil hybrid, plug-in hybrid, atau listrik. Kamu sudah pasti akan memangkas biaya bahan bakar dengan mobil listrik, tapi mungkin kamu belum siap dengan perubahan sebesar itu. Dalam hal ini, banyak mobil populer yang hadir dalam varian hybrid seperti Toyota RAV4, Hyundai Sonata, dan Volvo XC90 bisa kamu pilih. Dan inilah tips bonus yang akan membantumu memangkas ongkos berkendara hingga 100%. Apa kamu siap mendengarnya? Jangan naik mobil. Oke, biar ku jelaskan ya. Jangan naik mobil kalau memungkinkan. Berjalan kaki atau bersepedalah ke kantor atau gunakan transportasi umum. Kalau itu terlalu sulit buatmu, setidaknya cobalah untuk bergantian mengemudi dan menanggung biaya bensin dengan rekan kerja yang tinggal berdekatan denganmu. Apa kamu tahu tips lain untuk menghemat bahan bakar? Atau mungkin kamu punya tips favorit tersendiri? Bagikan di kolom komentar ya. Kamu terbiasa menjelajahi internet, main game, dan berhubungan dengan teman-temanmu di media sosial. Segala kemudahan yang diberikan iPhone dalam sakumu. Tapi bagaimana kalau ternyata banyak sekali fungsi tersembunyi di dalamnya? Tombol belakang. Apa kamu pernah memperhatikan logo Apple di belakang iPhone-mu? Kalau kamu pakai casing, coba lepaskan supaya kamu bisa periksa. Oke, sekarang kamu pasti berpikir, nggak ada yang aneh dengan ini, cuma logo merek iPhone-ku aja. Pasti nggak ada yang spesial. Tapi apa kamu tahu ini lebih dari sekedar dekorasi? Malah sebenarnya, logo ini tombol loh. Kamu nggak percaya? Coba aja sendiri. Tapi sebelum kamu mengetuknya seperti kamu pakai ponselmu terbalik, kamu perlu mengatur setting. Ada alasannya fitur praktis ini dianggap rahasia. Pertama, buka setting, ketuk accessibility, lalu menu touch, dan navigasikan ke daftar paling bawah. Di situ kamu akan temukan opsi back tap. Ketemu? Bagus. Kamu bisa pilih opsi double tap atau triple tap. Mana saja yang kamu suka, dan bagusnya, kamu akan punya serangkaian opsi untuk kamu pilih. Kamu bisa pakai back tap untuk mengambil foto dengan aplikasi kameramu, peringatan dari Siri, aplikasi Switch, bahkan mengambil tangkapan layar. Ini akan membuat semuanya lebih mudah daripada jarimu harus bergulat saat harus mengambil tangkapan layar. Mengatur pengucapan Siri. Apa kamu pernah meminta Siri untuk menelepon teman? Mungkin kamu bilang, Siri, telepon Hermione. Tapi Siri malah bilang, menelepon Hermione. Oke, kamu emang bukan sobatnya Harry Potter, tapi kita bisa sepakat nama cewek itu memang sulit disebutkan. Siri mungkin salah satu asisten digital paling pintar dalam dunia ponsel pintar. Dan terkadang sedikit sok pintar, tapi asisten iPhone terkadang kesulitan menyebutkan nama paling biasa. Kalau hal ini mengganggumu, kamu pasti akan senang mendengar bahwa kamu bisa memperbaiki pengucapan Siri. Cara termudahnya adalah menangkap bahasa Siri dan bilang, bukan begitu cara menyebutnya. Ini akan membuat Siri meminta penyebutan yang tepat untuk setiap nama, depan, tengah, dan belakang. Atau nama tempat kalau bukan nama orang. Setelah kamu memberinya, Siri akan menghasilkan beberapa opsi, dan yang harus kamu lakukan adalah memilih satu yang benar. Kalau teman digital terbaikmu ini masih kesulitan, mungkin lebih baik untuk mengejanya. Buka konteks, pilih orang yang namanya sulit disebutkan Siri, dan pilih Edit. Kamu bisa menambah penyebutan yang benar di bagian catatan, menggunakan pengejaan fonetik dan klik pronunciation spelling untuk melatih Siri agar benar. Bahkan asisten digital super pintar kadang-kadang butuh bantuan. Hey Siri, yang benar Leviosa, bukan Leviosar. Aplikasi pengukur. Apa alat pengukur terlalu berat di bawah? Atau mungkin kamu lupa meterannya ada di laci sebelah mana? Nggak usah khawatir, iPhone punya beberapa rahasia yang akan membantumu.
Apa kamu tahu iPhone punya alat yang akan membantu kegiatan pertukangan? Buka aplikasi Measure misalnya. Kamu nggak perlu lagi meteran panjang untuk mengukur meja kopi, rak buku, atau sofa. Aplikasi ini memakai realitas tertambah untuk mengukur objek di sekitarmu memakai kamera ponsel. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan ponselmu berputar sehingga aplikasi tersebut bisa menganalisis area yang mau kamu ukur. Akhirnya, kamu akan menemukan lingkaran putih dengan titik di tengah-tengah layarmu. Setelahnya, tidak terlalu beda dari meteran biasanya, sejajarkan saja titik dengan sudut objek yang mau kamu ukur dan lacak ke tempat yang jadi ujung pengukuran. Kalau kamu ahli konstruksi, kamu mungkin ingin menempelkan meteran yang sebenarnya untuk mendapat ukuran yang akurat. Opsi ini tidak penting untuk para profesional, tapi aplikasi ini sangat baik untuk mendapatkan perkiraan kasar. Aplikasi Measure juga dapat digunakan sebagai level. Cukup beralih ke tab level di aplikasimu dan letakkan ponsel di permukaan tempat kamu ingin dapat pembacaan. Saat kamu melihat layar hijau dan pembacaan 0, berarti permukaan bagus dan rata. Fitur ini tidak jauh beda dengan fitur tingkat aplikasi Kompas. Jadi mungkin saja pernah punya pengalaman dengan fitur ini sebelumnya. Dengan toolbox digital baru, iPhone akan membuatmu menjadi orang paling berguna di rumah. Membuat getaran custom. Kita semua menjalani kehidupan yang cukup cepat dan sibuk akhir-akhir ini. Entah kita sedang bekerja, di bioskop, atau di sekolah. Seringnya, iPhone kita selalu diatur untuk bergetar. Iya sih, kamu bisa pilih nada dering yang keren. Tapi nggak banyak kesempatan tiba-tiba lagu itu terdengar dan bikin perhatian orang teralihkan. Atau yang terburuk, ponsel kita disita oleh atasan atau pak guru. Untungnya, ada banyak pilihan getaran yang bisa kamu pakai. Kamu mungkin punya beberapa jenis getaran untuk berbagai kesempatan dan kontak yang berbeda. Tidak satu pun dari pengaturan ini sesuai denganmu. Apple juga punya solusi untuk ini. Fitur tersembunyi lainnya di iPhone adalah membuat getaran custom untuk alert. Kalau ingin merasakan ritme favorit saat sobatmu menelepon atau mengirim SMS, atau saat bangun di pagi hari, kamu membuat pola itu di iPhone-mu. Sekali lagi, kamu harus masuk ke setting, lalu di Sound and Haptics, pilih nada yang ingin kamu sesuaikan, ketuk vibration, lalu create new vibration. Langkah berikutnya adalah menciptakan getaran asik macam DJ tanpa suara dengan mengetuk jarimu di layar sampai kamu dapat irama senyap yang kamu sukai. Sekarang kamu punya opsi getar sesuai keinginanmu. Ini bahkan mungkin membuat panggilan bangun pagi hanya sedikit lebih menyenangkan. Sama seperti Beach Boys, kamu akan pilih nuansa yang asik. Trackpad. Dengan smartphone, kita tidak lagi membutuhkan dua tangan untuk pakai keyboard. Yang kamu perlukan cuma satu ibu jari yang lincah. Tapi itu kadang sedikit membosankan karena kamu tetap saja bikin kesalahan dan semua karaktermu tidak dapat muat sekaligus pada keyboard yang macet di bagian bawah layar ponsel. Kamu mungkin mengetikkan teks yang panjang lalu sadar kamu kelupaan mengetik huruf R dalam kata drive beberapa kalimat sebelumnya yang bikin teman-temanmu salah paham sebenarnya kamu lagi nulis apa. Bisa saja kamu kesulitan untuk memperbaikinya, dan seringkali paling mudah adalah menghapus seluruh kata dan menulisnya ulang. Atau begitulah yang kamu pikir. Kalau kamu ahli dalam tata bahasa yang baik dalam pesan teks, kamu mungkin ingin menggeser keyboard ke mode trackpad untuk pengeditan yang lebih mudah. Yup, itu rahasia besar lainnya di iPhone-mu. Caranya juga mudah. Yang harus kamu lakukan adalah menahan jari pada spacebar. Semua tombol lainnya akan berwarna abu-abu, dan kamu akan dapat memindahkan kursor kemanapun kursor itu bergerak. Kemudian angkat jari dari bilah spasi untuk melanjutkan mengetik. Cara lain untuk menulis di keyboard iPhone kecil itu adalah menggeser tab untuk menggunakan angka dan simbol. Mungkin tampak tidak membantu, tapi kamu pasti akan sedikit frustasi saat kamu harus melompat bolak-balik beberapa kali dalam pesan yang sama. Tapi ada fitur tersembunyi lain di keyboard iPhone yang akan menyelesaikan masalah ini. Tahan, jangan mengetuk tab simbol dan numerik 123. Langkah ini akan memunculkan tab angka dan simbol. Selama kamu menahannya, tab itu akan tetap terbuka untuk memilih karakter, dan melepaskan jarimu akan mengembalikan keyboard ke huruf. Sebentar lagi kamu akan cukup cepat untuk menulis novel di ponsel pintarmu. Apa kamu pernah menghubungkan dua cangkir plastik dengan tali supaya kamu bisa berbicara dengan temanmu dari ujung yang berlawanan di rumahmu? Dulu mungkin keren,
Tapi cangkir plastik itu tidak bisa memberitahu cuaca atau mengirim email, kan? Benar, teknologi telah maju pesat sejak telepon tali. Apa kamu dapat membayangkan kehidupan sebelum ada ponsel pintar? Benda ini telah menjadi hampir seperti pakaian atau sepatu yang kita kenakan. Benda ini adalah aksesori kita yang paling konsisten. Sekarang kamu tahu beberapa rahasia berguna ini, dan kamu akan menjadi ahlinya iPhone. Tapi, jika rahasia ini bukan untukmu, kamu selalu bisa bikin telepon tali dan tidak perlu kuota banyak, ya kan? Mindahin barang lewat pintu yang bolak-balik nutup emang nyebelin ya. Jadi, coba ikat karet gelang di sekitar gagang di masing-masing sisi pintu, supaya nahan kaitnya. Kait pintu jadi nggak bisa keluar, dan pintunya nggak bakal ketutup. Buat ngecek apa spraymu udah kering total, ambil cermin dan taruh di bawahnya. Biarkan di sana selama sekitar 5 menit dan kalau cerminmu beruap, berarti spraymu masih basah. Tempat tidur lembab bisa jadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur menjijikan. Kamu bisa ngecat ujung kunci pakai kuteks warna-warni biar kamu mudah ngebedainnya. Kalau mau nuang minyak atau saus salad dalam jumlah yang pas, buat lubang di tutup foilnya, alih-alih melepas semuanya. Dengan begini, saus yang keluar nggak bakal kebanyakan. Biar pembalut lukamu nggak gampang lepas dari jari, potong garis di kedua sisinya sampai jadi 4 strip lengket yang lebih kecil, alih-alih 1 yang besar, dan dengan begini, plester bakal lebih gampang nempel. Kalau kamu masuk ke toilet umum dan ngeliat cangkir merah yang ditaruh di bawah dudukan toilet, sebaiknya pilih bilik lain. Cangkir ini artinya nggak ada tisu toilet di bilik ini. Cangkir merah sering menjadi pengganti tabung tisu toilet yang juga ditaruh di bawah dudukan untuk alasan yang sama. Omong-omong soal toilet, hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintu. Alasan nggak adanya privasi ini adalah untuk meminimalkan tingkat privasi dan kenyamanan. Jadi, orang-orang nggak terlalu lama di dalam dan bikin antrean numpuk. Celah ini juga bikin toilet lebih gampang dibersihkan dan lebih aman kalau ada keadaan darurat. Lupa naruh minumanmu di lemari es. Bungkus aja botol dengan tisu yang udah dibasahkan dan masukin ke freezer. Dalam 15 menit, minumanmu bakal sedingin es. Alih-alih menuhin tas atau dompetmu pakai kartu keanggotaan toko, mending difoto aja. Cukup foto barcode-nya dan bagian depan kartumu, biar kamu tahu barcode ini untuk kartu yang mana. Terus, pas kamu ke toko, tinggal scan barcode-nya di ponsel buat ngumpulin poin. Kalau kamu lagi nonton di HP, tapi kamu capek nahan dan jatuh-jatuh terus, coba pakai kacamata hitammu. Tinggal taruh terbalik dan pakai bagian yang melingkari telinga buat nahan HP-mu. Kalau kamu nggak punya koin yang pas buat dimasukin ke troli pas kamu ke supermarket, kamu bisa pakai kunci aja kok. Kalau kamu punya kunci dengan ujung melingkar, kamu bisa memasukkannya ke tempat koin dan trolimu bakal terbuka. Kalau kamu kesulitan bikin kulit takomu berdiri, pakai aja nampan muffin. Balik nampannya, semprot pakai minyak dan taruh tortillamu di celahnya. Masak selama 10 menit dengan suhu 370 derajat Celcius buat dapetin kulit taco renyah yang sempurna. Kamu bisa pakai botol air minum buat misahin kuning telur. Pegang botolnya di atas kuning telur dan tekan buat nyedot kuning telurnya. Tuang ke mangkuk terpisah dan kamu siap mengolahnya. Kalau kamu kesulitan membersihkan kipas langit-langit, pakai aja sarung bantal. Masukkan tiap bilah kipasmu ke sarung bantal untuk menyeka debu. Dengan begini, debu berlebih akan terperangkap di dalam sarung bantal dan enggak bakal ngenain kamu. Buat ngebersihin blender dengan benar, isilah dengan sabun dan air panas. Nyalakan selama 10 detik dan biarin air berputarnya yang ngebersihin. Terus bilas dan blendermu bersih deh. Tempel selotip sebelum memaku tembok. Selotipmu bakal mencegah plesternya mengelupas atau menyebarkan debu ke seluruh lantai. Kalau bau sepatumu kurang sedap, masukin kantong teh kering ke dalamnya. Kantong teh akan menyerap baunya. Coba pakai pasta gigi buat ngilangin baret kecil di perabotanmu. Gosok pasta gigi seukuran kacang polong ke baretan tadi dengan gerakan memutar sampai baretnya menghilang. Terus bersihkan dengan kain lembab dan beres. Bor lubang kecil di bagian bawah tempat sampahmu supaya kantong sampahmu nggak nyangkut pas ditarik keluar. Lubang ini menghentikan efek mirip vakum yang bikin kantongmu tertahan. Kamu bisa dengan mudah menghilangkan sisa perekat dari stoples pakai minyak goreng. Rendam kapas ke dalam sedikit minyak, lalu gosokkan ke area yang lengket.
Biarkan selama beberapa menit, lalu bersihkan dengan sekali usap. Kamu bisa pakai conditioner rambut buat bikin sweater wool barumu nggak terlalu gatal. Cukup rendam dalam air hangat dengan beberapa sendok makan conditioner dan biarkan selama 15 menit. Kemudian keringkan dan sweatermu bakal jauh lebih lembut. Bau di jarimu bisa dihilangkan pakai pasta gigi Mint loh. Gosok tanganmu dengan pasta gigi, lalu bilas hingga bersih. Ini bakal ngebantu ngilangin bau sekaligus jadi scrub lembut. Sebelum ngebuang sepatu cat selamamu, bekali dirimu dengan sikat gigi bekas dan sedikit pasta gigi. Oleskan pasta gigimu ke bagian yang kotor dan biarkan setidaknya 10 menit. Bersihin pakai kain basah dan ulangi kalau belum bersih total. Hati-hati sama pasta gigi berwarna ya, karena mungkin malah ninggalin noda. Nyuci baju dengan air hangat, atau bahkan lebih baik, air dingin, bakal bikin bajumu bertahan 2 kali lebih lama loh. Mengeringkannya di jemuran, kalau memungkinkan, juga bakal bikin bahannya bertahan lebih lama dibanding pakai pengering. Resleting logam sangat tahan lama, tapi lebih gampang rusak dibanding resleting lainnya. Gosokkan sabun dengan lembut ke gigi di kedua sisi resleting. Residunya bakal bantu melumasinya, bikin resleting lebih mudah buat dibuka tutup. Pas kamu udah nggak bisa lagi ngeluarin pasta gigi dari tabungnya, potong aja ujungnya. Ini bakal bikin kamu bisa ngambil sisa pasta gigi lebih mudah. Kalau isinya cukup buat lebih dari 1 kali pemakaian, masukin aja ke kantong plastik buat nanti. Ngebekuin lilin sebelum dipakai bisa bikin lilin terbakar jauh lebih lambat. Ini bakal ngedinginin lilinnya dan memperpanjang waktu lelehnya. Ada tali di bungkus kapas biar kita bisa menggantungnya di pengait atau tatakan. Selain itu, kamu nggak perlu membuka dan mengencangkan bungkusnya bolak-balik. Lihat di bagian bawah kemasannya, ada garis putus-putus di sana. Kalau disobek, kamu bisa ngeluarin kapas dari sana. Kalau kamu pernah nyicipin kaset Nintendo, kamu pasti tahu kalau rasanya, yap, menjijikan. Ada rasa asam pahit di mulutmu. Kaset ini dipenuhi denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikan di dunia. Sebenarnya, rasa ini adalah semacam fungsi tersembunyi yang berguna untuk mencegah orang menelan kaset ini. Sandaran kepala di mobil berfungsi buat kenyamanan, dan sandaran kepala yang bisa dilepas berfungsi buat keselamatan. Dengan menarik sandaran kepala dari kursi, kamu bisa melihat 2 batang besi yang lumayan kukuh. Kalau kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa keluar dari sana dengan menghancurkan jendela pakai batang besi ini. Tepi bergerigi di uang receh ternyata bukan cuma untuk desain. Koin seperti ini dulu terbuat dari logam mulia untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Orang-orang sering mengikis tepinya, membelanjakan koin yang sudah dikikis dengan nilai yang sama, dan melelehkannya menjadi koin baru. Untuk menghindarinya, para pembuat koin menambahkan pola itu supaya kita bisa membedakan apakah koinnya pernah dikikis atau enggak. Kisi hitam di microwave bukan cuma hiasan loh, ini namanya perisai Faraday, yang berfungsi mencegah panas keluar dari microwave. Kisi ini juga mempercepat pemanasan, jadi kamu bisa menikmati sisa makanan kemarin lebih cepat. 3 pegangan di jerigen dibuat supaya bisa dibawa dengan mudah oleh 2 orang dengan berat merata. Wadah bensin biasanya punya lubang kedua yang perlu dibuka juga sebelum kamu menuangkannya. Saluran udara ini akan mencegah bensin mengalir keluar, jadi gak ada lagi bahan bakar yang terbuang. Ceritanya kamu mau beli pakaian branded dari reseller, harganya murah banget, tapi kamu ngerasain ada banyak keanehan. Nah, kamu perlu ngecek dulu jahitannya. Petunjuk ini memang gak terpampang begitu jelas, tapi bisa jadi pertanda kalau pakaiannya palsu. Jahitan pada produk asli pasti lurus, rapi, dan rapat, warna benangnya juga sama. Sedangkan produk palsu, jahitannya lebih renggang karena biaya produksinya lebih rendah. Selain itu, jahitannya juga nggak begitu lurus. Amati logonya baik-baik, pada barang tiruan, proporsinya sering nggak sesuai dengan logo asli. Sudut dan kemiringannya juga mungkin berlainan. Sebaiknya cek langsung aja di situs web resminya ya. Banyak logo merek berkualitas distempel langsung ke produknya, ada juga yang terbuat dari logam atau kulit.
Logo produk asli buatan desainer selalu sempurna, gak ada detail yang tertinggal, nama produsennya juga tercantum, dan tanpa salah eja. Gak cuma logonya aja, semua tulisannya tanpa kesalahan. Kain dari pakaian asli gak ada yang ketarik ataupun robek, warnanya gak kusam maupun luntur. Produk berbahan kulit biasanya terasa berat. Kalau dari katun, coba deh remas dulu selama beberapa detik. Kalau kelihatan kayak kertas kusut, kemungkinan si produsen telah memprosesnya dengan bahan khusus untuk mempertahankan bentuknya. Kain ini akan kelihatan jelek setelah dicuci pertama kali. Ambil bagian yang melar dari gaun atau rok tadi, kemudian tarik dan lepaskan. Barang yang berkualitas akan kembali ke bentuk aslinya. Pola kain pada produk asli selalu sesuai dan resletingnya selalu diberi tali. Resleting ini paling awet dan kuat, nggak seperti resleting plastik yang sering rusak. Semua resleting pada gaun, rok, dan pakaian lain harus sama panjang dan satu warna. Semua kancingnya juga terpasang rapi tanpa ada benang yang mencuat. Lubang kancing harus diobras dengan rapi dan berukuran sama. Tarik perlahan di area jahitan. Kalau terdapat celah, berarti kualitasnya kurang oke. Kalau warna pegangan, tali, atau pengaitnya kelihatan pudar atau meninggalkan bekas di bawah lipatan, maka barang tersebut kurang berkualitas. Produk buatan desainer nggak mungkin dikirim dengan kemasan ece-ece. Produk berkelasmu akan dikemas dalam tas kain bermerek dengan kertas tisu bermerek. Kalau kamu belanja online tapi penjualnya nggak mau ngirimin foto close up yang nunjukin detail yang perlu dicek, maka kemungkinan besar dia lagi nutup-nutupin sesuatu. Kebanyakan pembuat celana jeans palsu cuma mentingin bagian luarnya dan mencoba memproduksinya dengan biaya semurah mungkin. Mereka memakai bahan berkualitas rendah sehingga celana jeans yang dihasilkan terasa lebih ringan dan lebih tipis. Warnanya juga mungkin kelihatan aneh dan gak rata. Jahitan di dalam jeans yang nunjukin ukuran dan model jeans harus dijahit kecil-kecil dan rapat. Jahitan mikro ini merupakan fitur keamanan yang bikin proses produksinya lebih mahal. Jahitan label palsu akan lebih panjang, renggang, dan kurang rapi. Resleting dan label pada produk tiruan jarang distempel sehingga mirip barang generik. Kancing rivetnya juga sama. Kancing rivet pada celana jeans asli selalu punya logo dan nama produsennya. Keliman dalamnya dibuat lebih pendek untuk menghemat biaya kain. Label merek pada celana jeans tiruan akan memakai bahan termurah, mungkin terbuat dari kardus. Label kainnya juga lebih sedikit. Label kulit di belakang celana jeans asli nggak akan memudar atau rusak, tapi kamu cuma bisa mengeceknya setelah mencuci produk ini beberapa kali atau kalau kamu beli celana bekas. Saat beli sepatu Keds, cek dulu kotaknya ya, dan pastikan jangan sampai rusak. Sepatu Keds asli nggak akan punya noda lem di bagian samping. Font tulisan pada sol dalam juga harus sesuai dengan ukuran sepatu. Tapi kalau sepatu tiruan akan kelihatan lebih besar dan dibuat-buat. Label ukuran selalu terpasang di sol dalam sepatu dan berada di tengah. Finishing pada haknya juga sangat rapi. Nama merek di belakang sepatu harus pas di tengah-tengah. Semua hurufnya punya ukuran dan tinggi yang sama. Sepatu kulit asli akan terasa lebih lembut dan nyaman di kaki. Produsen memakai kulit berkualitas tinggi untuk bikin sepatu asli, jadi sol tengahnya gak akan teroksidasi dan berubah warna. Sepatu Keds bermerek akan sangat simetris dari segala arah. Kamu bisa mengenali beberapa sepatu boot desainer asli dari bentuk lubang talinya, jumlah jahitannya, atau kontrasnya. Semuanya harus saling sejajar dan kelihatan telah dikerjakan secara profesional. Saat berbelanja tas desainer, kamu perlu mengamati logonya dengan seksama. Cek ukurannya, kejelasan pelatnya, dan ejaannya. Label di bagian dalam juga nginfoin negara asal produk. Kalau tertulis France atau Itali, kemungkinan besar barangnya asli. Kebanyakan desainer ngasih kartu penanda keaslian pada tas mereka dan menandai produknya dengan berbagai nomor seri. Lakukan riset online untuk nyari tahu karakteristik nomor seri di tas asli. Mereka nggak selalu nyetak nama merek di setiap model. Jadi, cek aja dulu. Di produk yang kamu beli juga harusnya ada. Barang berkelas jarang dijual diskon. Meskipun di diskon, produk tersebut nggak akan pernah dijual dengan harga clearing pasar. Jadi jangan sampai ketipu ya. Kalau tas idamanmu terbuat dari kulit asli, pastiin bahannya bisa kerasa dan kecium mirip kulit asli. Kalau teksturnya sangat halus dan rata, kemungkinan besar itu palsu. Kulit asli punya tekstur kurang rata dan barang yang asli nggak akan punya finishing kinclong. Jadi ini juga menjadi petunjuk lain untuk barang tiruan.
Jangan lupa hitung sakunya dan pastiin posisinya sudah benar. Tas palsu sering dibuat berdasarkan foto, jadi mungkin corak warna lapisannya akan salah. Warna lapisan harus sama persis dengan tasnya, bagian aksesoris kerasnya harus padat dan gak retak, jahitannya juga harus rata. Desainer gak akan pernah ngebiarin ada benang yang nongol atau jahitannya maju mundur di ujung keliman yang bikin biaya produksinya lebih murah. Arloji kelas atas yang terbuat dari bahan kualitas tertinggi gak akan mungkin terlalu ringan. Gerakan jam asli kelihatan lebih baik dari versi tiruannya, mekanismenya berjalan mulus, dan detak jamnya gak akan kedengeran, beda jauh dari jam tangan palsu. Bau tak sedap, warna gak rata, goresan dan penyusutan tali arloji bisa menjadi tanda produk palsu. Ini berlaku untuk merek berkelas maupun merek populer untuk kelas menengah. Lihat tutup baterai di bawah arlojinya deh. Di situ harus tertera informasi dasar seperti logo dan nama merek tanpa salah eja, bahan luar arloji yang biasanya berupa baja, dan informasi tentang negara pembuat mekanisme jam, ukirannya dalam dan jelas. Kacamata desainer asli selalu dilengkapi dengan logo desainer, informasi produsen, serta barcode atau kode seri di kotak retail. Kacamata ini dikemas dalam wadah berkualitas dengan tulisan yang jelas dan spasi seragam. Jangan lupa lakukan riset online dan cari tahu ciri-ciri kotak kacamata idamanmu ya. Lensa kacamata desainer selalu terbuat dari bahan terbaik. Nama merek atau inisialnya biasanya juga tertera di situ. Kalau logonya gampang mengelupas setelah digores, maka kacamatanya pasti palsu. Kacamata asli dengan bingkai plastik nggak akan terlalu ringan dan berbahan baja anti karat pun nggak terlalu berat. Sambungannya juga nggak seret ataupun longgar karena dipasang menggunakan cetakan dan skru berkualitas. Kalau kamu mau beli syal kasmir, terawang dulu bahannya menghadap ke arah cahaya, lalu amati tenunannya. Kalau kelihatan gak rata dan gak beraturan, kemungkinan besar barang tersebut hasil kerajinan asli. Cuma mesin yang bisa menghasilkan pola teratur tanpa cacat, dan kalau terlalu kinclong, pasti diberi amalgam atau serat asing. Coba pakai di lehermu dulu deh. Syal asli akan terasa lembut, halus, dan mulus karena memiliki sifat hipoalergenik. Saat dipegang juga terasa hangat, tapi kalau kamu ragu dengan keaslian syal kasmirmu, cek serat kainnya aja. Syal asli lama-kelamaan akan dipenuhi dengan serat timbul di permukaannya, sama seperti serat alami lain. Kalau punyamu masih mulus-mulus aja, kemungkinan bahannya mengandung nilon atau sutra. Parfum asli dibungkus dengan plastik selofan tebal yang disegel dengan sangat hati-hati supaya nempel kuat di wadah. Di atasnya nggak akan ada bekas atau kelebihan lem, dan produsen bikin kemasan aslinya dari kardus putih. Cek situs web resminya, lalu bandingin informasi yang tersedia di situs dengan yang tertera pada label kemasan. Kalau ada yang nggak sesuai, tandanya produk itu palsu. Merek terkenal nggak memakai banyak pewarna, jadi warna parfum asli biasanya pucat. Parfum asli selalu memakai botol berkualitas dengan permukaan halus dan bagus, nggak seperti botol produk tiruan yang agak kasar dan berkontur. Oh, laptopmu terbang keluar jendela. Foto kenang-kenangan liburan terakhirmu menyusul di belakangnya. Kamu membanting pintu depan dan berlari secepat mungkin. Tenang, kamu punya kesempatan untuk kembali ke 30 menit lalu dan mencegah semua ini. Kalau kamu mau menyelesaikan konflik dengan pasanganmu, jangan pakai kata sifat yang bikin kamu terdengar menghakimi. Alih-alih bilang bagus atau jelek, cobalah suka atau kurang suka, atau jelasin alasannya. Bilang, aku kurang suka sama masakanmu karena kurang pedas. Bakal terasa kamu nggak menghakimi pasangan dengan frontal. Kayak kalimat, masakanmu nggak enak. Ganti benar atau salah dengan kalimat persetujuan atau penolakan. Atau jelaskan saja maksudmu. Jangan bilang sebenarnya, tapi coba langsung saja ke intinya. Hal yang sama berlaku untuk pernyataan soal kenyataan. Kalimat kayak wajarnya orang tuh nyuci abis makan malam, penuh dengan penghakiman. Bantuin aku nyuci yuk, jauh terdengar lebih ramah. Jangan ulangi ucapanmu sendiri. Saat kamu terus membahas satu hal yang sudah pernah dibahas, pasanganmu pasti bakal jengkel. Kata-kata unfaedah seperti kayak dan gini loh, juga membuat percakapanmu mati. Selalu gunakan pernyataan aku. Dengan begitu, pasanganmu tahu kamu siap bertanggung jawab atas perasaan dan pikiranmu. Kalau kamu mengganti, kamu gak pernah dengerin aku, dengan aku merasa kamu gak dengerin aku, pasanganmu gak akan terlalu merasa defensif lagi. Kamu menunjukkan sudut pandangmu tanpa mengutarakan kekurangannya.
Emosimu, termasuk rasa marah, sering terikat ke tempat perasaan ini dimulai. Kalau kamu mulai bertengkar di dapur, bahaslah obrolan kalian di luar. Kadang, mengubah suasana di sekitarmu bisa membuatmu tenang, menyatukan pandangan soal suatu konflik, dan mempersiapkan diri untuk pembicaraan yang membangun. Kalau kamu bicara terlalu lembut atau terlalu keras, terlalu cepat atau terlalu lambat, teman bicaramu cenderung ogah mendengarkanmu. Hal yang sama terjadi saat nadamu tinggi di akhir setiap kalimat, atau kamu nambahin terlalu banyak pendapat dengan kata "dan". Pendengarmu pasti makin ogah mendengarkan. Mulailah mengobrol dengan posisi samping-sampingan, bukan berhadapan. Saat kamu emosional dan posisimu di seberang pasangan, kamu mungkin merasa dialah biang masalah. Jadi, cobalah mencari kegiatan bersama, bawa peliharaan jalan-jalan, nyuci piring, atau sepedaan bareng. Dengan begitu, percakapanmu bakal lebih mudah. Setelah ketegangannya berkurang, baru kalian bisa mengobrol berhadapan lagi. Jangan lontarkan pertanyaan retorik untuk memanipulasi. Pertanyaan begini cuma akan memperkeruh suasana dan terdengar mengancam. Kalimat, "Kenapa kamu ngebentak aku terus?" penuh dengan rasa frustasi. Sementara, "Aku kurang suka kalau kamu ngebentak aku. Bisa tolong berhenti?" akan langsung menunjukkan apa yang kamu harapkan dari pasanganmu. Saat kamu mendiskusikan suatu masalah, jangan bilang "nggak pernah" atau "selalu". Pas kamu bilang "kamu nggak pernah peduli sama perasaanku", pasanganmu akan menjadi defensif dan mengingat banyak contoh saat dia super peduli. Mereka juga mungkin bisa mengungkit momen-momen pas kamu nggak terlalu mikirin perasaan mereka, yang intinya untuk bertahan. Jadi, sebagai gantinya, coba ngomong, "Kemarin aku butuh banget dukungan kamu dan aku sedih karena kamu nggak dukung aku." Tunda percakapanmu sampai bisa mengendalikan emosi lagi. Kalau kamu lapar, marah, kesepian, atau lelah, kamu nggak bakal bisa menghadapi situasi stres kayak konflik dengan efektif. Penuhi dulu salah satu kebutuhan dasarmu, makan sesuatu, dengarkan musik kalem, telepon teman, berendam, atau mandi air hangat, atau main sama kucing. Kamu juga bisa nyoba metode pernapasan 4-7-8 untuk menenangkan diri. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, lalu lepaskan lewat mulut selama 8 hitungan. Selalu tanyakan kesiapan pasanganmu terlebih dahulu sebelum memulai percakapan serius. Pasanganmu bisa aja lagi banyak pikiran, lelah, atau stres. Kalau dia bilang belum bisa ngobrol, hormati dan tunggu sampai dia siap bicara dengan produktif. Kamu bisa ngomong, "Berarti artinya..." "Oke, aku paham," atau "aku sependapat." Ini akan diterima dengan baik dan membuat pasanganmu sadar kalau kamu peduli dan tidak menentangnya. Karena kalian berdua memang sama-sama ingin memecahkan masalah yang ada. Fokuslah ke satu masalah pada satu waktu kalau memang ingin menyelesaikannya. Saat kamu terlalu banyak mengeluh ke pasangan, efek wastafel dapur pun terjadi. Wastafel penuh dengan masalah dan makin banyak yang ada di sana, makin malas kamu membersihkannya. Kalau kamu mulai bicara dengan nada yang sok mengajari, jangan heran kalau pasanganmu akan berhenti mendengarkan. Kamu bukan bos atau gurunya, dan nada seperti itu cuma akan dibalas dengan marah. Kamu akan merasa diabaikan dan situasi malah makin buruk. Jadi, bertanyalah dan biarkan pasanganmu menjawabnya. Lalu ungkapkan pendapatmu tanpa nada bos tadi. Beri pasanganmu informasi, bukan saran, meski dia meminta saran. Kalimat seperti, "Orang-orang biasanya bisa berhasil lebih baik kalau suka pekerjaannya." Memberi pasanganmu kuasa untuk membuat keputusan sendiri, baik itu mencari pekerjaan baru atau tidak. Resign aja kalau memang gak suka. Terdengar seperti perintah yang gak bakal dituruti pasanganmu meski sebenarnya dia ingin resign. Fokuslah ke perilaku pasanganmu, bukan pribadinya. Kalau kamu menyebut pasanganmu berantakan, kamu cuma akan menyinggungnya. Pasanganmu pun cenderung merespons dengan hinaan, dan masalah kecil bisa tumbuh menjadi pertengkaran besar. Kalau kamu memintanya lebih peduli dan tidak sembarangan menaruh baju kotor di rumah, pasanganmu akan lebih cenderung bersedia melakukannya.
Pastikan kamu tidak terdengar dan berperilaku narsis. Alih-alih bilang, aku nggak pernah salah. Belajarlah untuk menerima bahwa pasanganmu punya perspektifnya sendiri yang layak didengarkan. Minta orang lain, bukan cuma pasanganmu, untuk menyampaikan kalau mereka melihat sikap narsis dalam dirimu dan cobalah memperbaikinya. Jangan asal menyimpulkan dan menebak-nebak apa yang ingin dikatakan atau dilakukan pasanganmu. Terlalu curiga bisa menghancurkan hubunganmu dan bahkan merusak kesehatan mentalmu sendiri. Kamu mungkin mulai otomatis menyimpulkan bahwa semua situasi yang tidak pasti akan berakhir buruk dan pasanganmu selalu ingin menyakitimu. Untuk berhenti melakukannya, cobalah menonton orang lain yang asal mengambil kesimpulan salah di TV. Ingat contoh-contoh dari hidupmu saat semuanya berjalan tidak sesuai harapanmu. Meski pandangan kalian sangat berseberangan dalam suatu masalah, coba temukan satu hal kecil yang bisa kalian sepakati. Waktu kamu bilang, ya kamu benar, pasanganmu akan merasa didengar dan diakui. Ini adalah titik awal yang baik untuk suatu dialog. Ini merupakan salah satu strategi sukses yang digunakan dalam penjualan untuk menemukan solusi bagi pelanggan yang kesal. Pujian simpel juga punya efek yang sama. Jangan memfilter situasi saat ini dengan suara batinmu yang kritis. Kalau kamu punya pengalaman hubungan negatif di masa lalu, suara itu bisa membisikkanmu bahwa semuanya akan berakhir sama. Bisikan itu menjadi terpancar ke pasanganmu dan ucapannya menjadi terdistorsi sehingga berubah menjadi citra lama dirimu. Saat itulah ucapan, kamu nggak bantuin aku ngerapin meja, berubah menjadi kamu nggak pernah usaha buat hubungan kita. Jangan pernah bawa bala bantuan seperti pendapat orang lain yang pasti setuju denganmu atau membandingkan pasanganmu dengannya. Itu cuma bakal jadi ajang salah-salahan. Kalau sudah begitu, yang ada cuma benar dan menang atau salah dan kalah. Saat pasanganmu merasa kamu dapat dukungan dari orang lain, mereka akan merasa kecil, yang pastinya nggak bikin hubunganmu jadi lebih bahagia. Tulis konflik yang terjadi dan jelaskan perasaan dan pemikiranmu dengan mendetail. Nulis diari adalah cara yang baik untuk menghilangkan stres. Proses penulisan mengaktifkan otak kiri yang analitis dan rasional, sehingga sisi kananmu yang emosional agak lebih tenang dan memungkinkanmu lebih memahami diri sendiri dan pasangan. Kamu mungkin bisa membuat surat kepada pasanganmu dan jelaskan semua yang tidak bisa kamu katakan saat bertengkar. Kalau kamu terus meributkan masalah serupa berulang kali, kamu dan pasangan mungkin punya perbedaan besar dalam pandangan terhadap nilai-nilai penting dan rasa percaya. Tanyakan pasanganmu. Orang tuamu mungkin mengajarimu cara yang berbeda soal cinta, hubungan, dan peran keluarga atau uang. Kamu tidak bisa mengubah nilai fundamental seseorang, tapi kamu bisa memahami perbedaannya, sehingga suatu konflik tak akan terjadi terlalu runyam. Terkadang menemukan solusi yang sama-sama kalian suka memang tidak mungkin. Kalau begitu, kamu harus belajar setuju untuk tidak sepakat dan rela mengalah. Terima bahwa satu-satunya solusi adalah bergerak maju dan kalian tidak perlu sepakat akan segalanya, kecuali untuk nilai-nilai mendasar. Rayakan tiap pertengkaran yang berhasil kalian atasi bersama, makan di luar, menonton film, atau tertawa saja keras-keras. Anggap konflik sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan memahami dengan lebih baik. Dan jangan pernah mencoba menghindarinya. Kalau kamu rasanya ingin memulai pertengkaran lagi, pikirkan solusi yang ada terlebih dahulu. Pasanganmu nggak akan bisa bantu memperbaikinya semua kalau kamu nggak tahu apa yang terbaik untukmu. Dan jangan pernah meminta pasanganmu melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak siap melakukannya. Hal pertama yang bisa menunjukkan kepribadian seseorang adalah cara jalan mereka. Orang yang berjalan cepat dan menegakkan kepala dengan percaya diri adalah orang yang fokus dan hebat dalam mengatasi masalah. Kalau mereka berjalan dengan mendongakkan wajah dan membusungkan dada, maka mereka supel. Orang seperti ini suka menghabiskan waktu dengan orang lain dan suka dipuji. Mereka juga mudah bosan dan suka tantangan. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan sedang dan terlihat santai, ya mereka santai. Mereka tenang dan cenderung lebih fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Mereka juga mudah terpengaruh. Orang yang berjalan dengan kecepatan sedang tapi percaya diri berarti sangat kooperatif dan merupakan pendengar yang baik. Mereka loyal dan agak bergantung pada orang lain, sementara orang yang berjalan lambat dan menunduk kemungkinan introvert dan pemalu. Kalau menyilangkan lengan, orang itu mungkin rapuh dan suka sendirian. Jadi ini triknya.
Kalau kamu mau kelihatan pede saat berjalan, terutama kalau di rapat bisnis penting, selalu perhatikan bahasa tubuhmu. Agar kamu ingat untuk memastikan itu, kamu bisa menggunakan teknik pintu. Gunakan sesuatu, misalnya pintu sebagai ancang-ancang. Setiap melewati pintu, ingatkan dirimu untuk memeriksa bahasa tubuhmu. Perhatikan apakah kamu berjalan lurus, apakah kepalamu tegak, dan detail kecil lainnya. Lakukan setiap kali kamu melewati pintu. Nantinya, pintu itu akan menjadi pemicu alami untukmu, dan kamu akan secara otomatis memperbaiki postur tubuh setiap kali berjalan melewatinya. Oke, kembali ke petunjuk. Perhatikan cara orang itu berpakaian. Kamu mungkin tidak mau memakai sesuatu yang bukan gayamu atau suasana hatimu, begitu juga orang lain. Orang yang berpakaian kasual biasanya mudah bergaul, suka kenyamanan, dan memilih menjadi diri sendiri. Dia merasa tidak perlu membuat siapapun terkesan. Orang yang memakai baju dengan pola warna-warni biasanya kreatif dan suka mengekspresikan diri lewat pakaian. Orang yang memakai pakaian desainer dan menunjukkan logonya biasanya suka pamer dan menunjukkan statusnya. Orang yang memakai pakaian kerja adalah penggila kerja yang kebanyakan menilai diri lewat pekerjaan dan pencapaiannya di tempat kerja. Orang yang punya gaya resmi dan memakai baju formal biasanya elegan dan tegas. Mereka yang memakai baju olahraga biasanya percaya diri, dan orang yang memakai baju netral biasanya tertutup, tak suka menarik perhatian, dan lebih suka tidak terekspos. Bahkan pilihan sepatu pun bisa memberitahumu sesuatu loh. Dalam sebuah penelitian, sejumlah orang diperlihatkan foto sepatu orang lain dan mereka harus menggambarkan kepribadian orang yang memakai sepatu itu. Mengejutkannya, gambaran mereka cukup akurat. Jadi, orang yang memakai sepatu nyaman adalah orang yang ramah. Orang yang sepatunya baru atau dalam kondisi sempurna biasanya manja dan cemas. Pecinta sepatu bot pendek biasanya ambisius. Kalau orang itu membawa tas, perhatikan cara dia membawanya. Kalau tasnya ada di depan badan dan didekap, maka orang itu waspada dan pemalu. Sekarang kita beralih ke jabat tangan. Ini bukan sekadar ritual sosial, tapi juga cara untuk mendapatkan kesan pertama tentang orang itu. Jabat tangan dominan adalah saat seseorang membalikan tangannya dan membuatnya berada di atas tanganmu. Ini orang dominan yang mencoba menunjukkan siapa yang berkuasa. Dia suka mengendalikan orang lain, tak suka memikirkan pendapat siapapun, dan bahkan terkadang agak memaksa. Jabat tangan patuh adalah posisi kebalikannya. Saat telapak tangan orang itu menghadap ke atas dan tangannya tertutup tanganmu, ini artinya orang tersebut tidak percaya diri dan kamu bisa dengan mudah mendominasi dia kalau kamu mau. Satu lagi adalah jabat tangan lemah. Saat seseorang tidak benar-benar menjabat tanganmu, jabat tangan itu sepihak dan tampaknya hanya kamu yang berjabat tangan. Jabat tangan ini berarti kelemahan dan sikap masa bodoh. Ada juga jabat tangan dua tangan, yaitu saat seseorang menggunakan kedua tangannya, biasanya menaruh tangan kedua di punggung tangan orang lain. Tipe ini menunjukkan orang ini menerima dominasi orang lain, tapi mengundang mereka untuk diskusi. Ini tipikal orang jujur dan terbuka yang suka mendiskusikan sesuatu dan membicarakannya. Namun, jika tangan kedua tidak diletakkan di punggung tangan lawan bicara, melainkan di lengannya, ini cara membela diri dan mengungkap kurangnya kepercayaan. Cara lain untuk menggunakan tangan kedua adalah menyentuh lawan bicara. Jadi, orang ini menjabat tanganmu, tapi juga menyentuh punggungmu, lengan, atau apapun dengan tangannya yang satu lagi. Ini menunjukkan orang itu butuh teman dan kurang komunikasi. Sekarang kita lanjut ke kontak mata. Saat bicara dengan seseorang, perhatikan deh matanya. Orang yang menjaga kontak mata adalah orang yang terbuka. Dia tertarik dengan ucapanmu dan memperhatikanmu, dan orang yang terus memutus kontak mata biasanya gugup dan tidak nyaman. Atau mungkin dia malu aja. Orang pemalu tidak bisa menjaga kontak mata lama karena dia merasa diserang. Kalau orang itu sering berkedip, artinya dia tertekan, dan kalau matanya menyipit, dia mencurigaimu dan tak begitu mempercayaimu. Perhatikan cara orang itu memperlakukan orang yang bekerja di bidang layanan seperti restoran dan hotel, serta retail dan makanan. Pegawai layanan harus baik kepada tamu, tapi tamu tidak perlu membalas sikap itu. Dalam kasus ini, tamu adalah raja. Jadi perhatikan sikap seseorang saat memiliki kuasa itu. Apa dia memilih menjadi baik atau memperlakukan seseorang dengan buruk saat tidak punya kewajiban untuk menjadi orang baik? Kuasa mengungkap kepribadian seseorang yang sesungguhnya. Kalau seseorang baik ke kamu tapi kasar ke pramusaji di restoran, dia tidak bisa dipercaya. Secara keseluruhan, kesopanan orang itu juga menjadi indikator yang baik untuk identitasnya.
Ya, kalau seseorang tahu dan menggunakan kata seperti tolong dan terima kasih, maka dia pasti orang baik yang perhatian dan berempati serta menghormati orang lain. Dan jika dia kasar kepada orang lain, terutama kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, mungkin dia punya privilege atau ya kasar aja. Menariknya, cara hewan bereaksi pada manusia juga bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadiannya. Hewan tidak menilai siapapun dari penampilan, cara berpikir, atau pendidikan, jadi akan jauh lebih sulit macam-macam dengan hewan daripada dengan manusia. Hewan menarik pendapat berdasarkan suasana hati, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah manusia. Hal itu jauh lebih sulit dikendalikan. Beberapa orang percaya bahwa hewan punya semacam indera keenam dan mereka bisa mencium apakah orang itu baik atau tidak. Jadi kalau hewan suka seseorang, orang itu pasti orang baik. Perhatikan preferensi bacaan seseorang. Orang yang suka buku klasik adalah orang yang berempati dan suka mengenal orang lain secara mendalam. Pecinta buku fantasi adalah pemimpi sejati yang suka lari dari kenyataan dan terkadang aneh. Orang fiksi sejarah, perfeksionis dan suka memperhatikan detail terkecil. Pembaca horor adalah petualang dan selalu mencari adrenalin. Orang yang selalu memeriksa ponselnya mungkin punya emosi yang tidak stabil. Memeriksa ponsel adalah cara seseorang memperbaiki suasana hati. Orang yang selalu berdebat bahkan saat tidak ada alasannya adalah orang yang narsis dan fokus pada diri sendiri. Namun, jika orang itu berdebat tapi punya alasan dan berhati-hati memilih argumennya, artinya dia suka debat yang sehat. Jika orang itu makan dengan cepat, artinya dia punya level kecemasan yang tinggi atau dia harus ke bioskop dan sudah terlambat. Selain itu, perhatikan juga pandangan orang itu saat dia minum dari gelas. Orang yang melihat ke dalam gelas adalah orang idealis dan mawas diri yang terus memikirkan perasaan dan emosi mereka. Orang yang melihat keluar gelas biasanya ekstrovert, cuek, dan bisa dipercaya, tapi mereka bisa mudah terpengaruh. Beberapa orang menutup mata saat minum. Artinya mereka tidak nyaman atau sedang berpikir. Saat bersulang, orang yang gelasnya lebih tinggi memiliki rasa percaya diri tinggi, dan orang yang mengangkat gelasnya lebih rendah berpikir dirinya lebih buruk dari orang lain. Orang yang cerdas cenderung punya tulisan tangan yang jelek, jadi kalau kamu tidak bisa membaca catatan dari kolegamu atau orang asing yang baru kamu temui, jangan terlalu ngejudge ya. Kamu mungkin bertemu orang jenius. Kamu terus berlari melewati lorong gelap, mencari-cari kafe baru yang dikasih tahu teman-temanmu. Di sana, mereka sudah menunggumu, tapi di sekitarmu mulai terdengar suara menakutkan. Au! Apaan tuh? Barusan ada monster yang melompat di atas kepalamu. Kamu mulai lari terbirit-birit hingga sampai di tempat tujuanmu. Semua temanmu cuma terpingkal melihatmu. Kamu mendesak mereka agar segera lapor polisi. Tapi saat kamu noleh ke cermin, rupanya ada kucing yang bertengger di atas kepalamu. Kalau ada kondisi darurat, iPhone bisa membantumu setelah kamu mengaktifkan emergency SOS. Saat fitur ini aktif, ponselmu akan menyalakan sirine keras agar semua orang di sekitarmu tahu kalau kamu sedang dalam kesulitan atau diganggu penjahat. Ponselmu akan secara otomatis menghubungi layanan darurat di area tersebut untuk segera menolongmu. Kalau kamu menyalakan fitur ini, ponsel akan mengirim pesan teks ke kontak pilihanmu secara otomatis. Untuk mengaktifkan emergency SOS, kamu perlu menahan tombol kunci dan salah satu tombol volume secara bersamaan selama 5 detik. Kamu juga bisa mengaktifkannya dengan menekan tombol kunci layar sebanyak 5 kali berturut-turut dalam settings, emergency SOS, lalu call with side button. Untuk memakai fitur ini dalam versi penuh, pilih kontak daruratmu dulu ya. Buka aplikasi Health, tekan foto profilmu, dan pilih Medical ID pada menu yang terbuka. Tekan Edit dan gulir ke bawah sampai Emergency Contacts, dan tekan tombol Add. Sekarang, kamu bisa milih satu atau beberapa orang, lalu jelaskan hubunganmu dengan mereka. Setelah selesai, jangan lupa tekan Done untuk menyimpan semua perubahannya. Nah, setelah itu, iPhone-mu akan mengirimkan lokasimu sekarang ke kontak daruratmu untuk ngasih tahu kalau kamu telah mengaktifkan SOS. Kalau kamu berpindah tempat, mereka juga akan mendapat update lokasi terakhirmu. Kamu juga bisa ngisi semua data medis buat berjaga-jaga kalau kamu pingsan dan perlu bantuan perespon pertama. Di Android, kamu bisa mengaktifkan mode darurat dengan menahan tombol power dan tekan mode darurat saat menu power terbuka. Kamu juga bisa menekan tombol power dengan cepat sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi tekan beri tanda centang dulu pada kotak untuk menyetujui syarat dan ketentuan mode darurat, lalu tekan nyalakan. Kalau ponsel Androidmu nggak punya tombol power, usap layar ke bawah untuk membuka pengaturan cepat.
lalu tekan icon power dan mode darurat. Layar akan menjadi gelap dan aplikasi akan dibatasi untuk membantumu menghemat baterai. Tapi kamu masih bisa memakai lampu senter, membunyikan alarm keras-keras, mengirim lokasimu, dan melakukan panggilan darurat. Kamu bisa melakukan panggilan dari layar yang terkunci. Usap layar ke atas, lalu tekan panggilan darurat untuk menghubungi nomor yang kamu tuju. Akan terlihat nomor kontak daruratmu di bagian atas layar. Kamu bisa nentuin sampai 4 kontak darurat di pengaturan, tentang ponsel, kemudian informasi darurat. Lokasi persisnya bisa bervariasi di tiap ponsel. Langkah ini juga akan sangat membantu kalau kamu memasukkan semua informasi medismu. Saat fitur SOS-mu digunakan, ponselmu akan memotret kondisi di sekitarmu dengan kamera depan dan belakang, serta merekam suaranya. Data ini akan dikirim ke semua kontak daruratmu bersama dengan lokasi tepatmu dan pesan yang berbunyi, "Aku butuh pertolongan." Kalau Androidmu nggak punya layanan internet atau tanpa kartu SIM, ponsel masih bisa menelepon 112 dengan mengambil sinyal dari layanan operator lain. Kalau kamu mau menonaktifkan emergency mode, ketuk 3 kali titik vertikal untuk membuka opsi lebih banyak, lalu pilih matikan. Kalau kamu pengen ngecek kekuatan sinyalmu, matiin Wi-Fi dan hubungi nomor ini. Langkah ini akan meluncurkan tool field test. Pada iOS lama, akan muncul angka di pojok kanan atas layar. Tapi kalau pada iOS model baru, langkah ini akan menampilkan menu utama dengan device info. Ketuk LTE, lalu Serving Cell Mesh. RSRP0 dan RSPR1 adalah kekuatan sinyalmu dalam angka. Angka ini lebih akurat daripada bar penunjuk sinyal dan selalu dalam bentuk angka negatif. Makin mendekati angka minus 50, maka akan semakin baik. Minus 130 merupakan kekuatan sinyal paling jelek yang bisa ditangkap ponselmu. Pada Android, kamu bisa mencarinya di pengaturan, kemudian pilihan lebih banyak atau pengaturan lebih banyak. Buka tentang ponsel, kemudian jaringan ponsel, lalu tekan kekuatan sinyal. Kalau nggak ada, coba tipe jaringan atau status SIM. Jangan matiin ponselmu saat kamu dalam kondisi darurat, meskipun baterainya udah lemah. Kalau ponselmu tetap nyala, layanan darurat akan bisa menghubungi dan menemukan lokasimu via layanan GPS. Tapi kalau kamu mau hemat baterai, kurangi kecerahan layar dan setel waktu siaganya secepat mungkin. Nonaktifkan vibrasi, Wi-Fi, Bluetooth, dan data roaming, serta jangan pakai aplikasi selain untuk keperluan darurat. Selain itu, jangan tutup aplikasi latar satu persatu. Nanti bateraimu malah akan cepat habis. Sebaiknya biarin aja. Kalau kamu melintasi daerah yang kurang aman bersama orang lain, lacak lokasi orang yang ada di kontak WhatsAppmu dengan fitur lokasi terkini. Kamu perlu memberi izin aplikasi untuk melihat lokasimu dulu di pengaturan, aplikasi dan pemberitahuan, lanjutan, izinkan aplikasi, lokasi, kemudian aktifkan WhatsApp. Namanya di masing-masing ponsel bisa beragam, tapi fitur ini tetap bisa berfungsi. Kalau sudah, buka chat dan tekan lampirkan. Pilih lokasi, lalu bagikan lokasi sekarang. Kamu juga bisa ngatur durasinya dengan individu atau grup chat. Tekan kirim. Setelah menggunakan fitur ini, kamu bisa menonaktifkannya sewaktu-waktu. Kamu juga bisa membagikan lokasi real time atau meminta lokasi orang terkasih melalui aplikasi Google Trusted Contacts. Kalau kamu nggak merespon permintaannya setelah beberapa saat, sementara si peminta tahu kamu sedang transit, maka aplikasi ini akan secara otomatis mengirimkan lokasimu ke ponselnya. Download peta offline saat kamu mau pergi ke tempat baru di kotamu. Peta ini akan berguna saat kamu berada di area asing dan sinyalnya lemah atau malah nggak ada sama sekali. Gunakan kata sandi, jangan cuma kode angka 4 atau 6 digit di iPhone-mu. Buka settings, Touch ID atau Face ID, and passcode. Kemudian, change passcode. Masukin kode lamamu, lalu tekan opsi passcode dan custom alphanumeric code. Buat kata sandi baru dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Pilih pengenal sidik jari dibandingkan wajah. Ponselmu bisa diakali dengan fotomu yang berkualitas tinggi untuk membuka kunci. Tapi sidik jari nggak gampang ditiru. Saat lagi melewati area kurang aman, kamu bisa menonaktifkan biometrik untuk sementara waktu. Buka settings, Touch ID atau Face ID and passcode. Kemudian nonaktifkan Touch ID atau Face ID. Setelah aman lagi, kamu bisa memasukkan sidik jari atau wajahmu ke dalam sistem.
Di Android, aktifkan mode penguncian agar kamu langsung bisa menonaktifkan pengenalan sidik jari, lalu menyembunyikan notifikasi pada layar terkunci untuk melindungi datamu. Kamu atau orang lain yang megang ponselmu cuma akan bisa membuka kuncinya dengan memasukkan kata sandi atau PIN. Untuk mengaktifkan mode penguncian, buka pengaturan, gulir sampai keamanan dan lokasi, lalu tekan preferensi kunci layar. Pilih opsi aktifkan penguncian, lalu tekan dan tahan tombol power untuk membuat ponselmu berada di mode ini. Agar ponselmu lebih cepat mengenalimu dalam berbagai kondisi cuaca, kamu bisa nambahin tampilan alternatif Face ID-mu. Pakai topi atau kacamata, tutup wajahmu dengan syal, lalu buka settings, Face ID and passcode, kemudian set up an alternate appearance. Cara ini cuma berfungsi di iOS 12 dan versi yang lebih baru. Pasang aplikasi darurat yang tersedia di iPhone atau Android. Aplikasi ini bisa memberimu petunjuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana alam, atau bahkan saat kamu mengklaim asuransi. Sebagiannya juga dilengkapi dengan pertanyaan remeh untuk membantumu mengingat. Ada aplikasi gempa bumi yang bisa melacak ponsel dari penggunanya untuk mengukur jarak serta nentuin lokasi bencana terparah. Semoga kamu selalu baik-baik aja dan jauh dari bencana.